Bab 641. Solusi sejati Buddha dan Iblis. Dunia bela diri kuno, Pegunungan Jiuchong. Qin Chuan mengikuti Lan Qinghong ke pintu masuk sebuah gua kecil di Pegunungan Jiuchong. Pegunungan Jiuchong adalah tempat yang relatif terpencil di dunia bela diri kuno. Karena energi spiritualnya rata-rata, sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk berkultivasi. Gua ini adalah tempat saya dulu berkultivasi dalam pengasingan. Anda bisa berkultivasi di sini. Lan Qinghong menunjuk ke gua itu dan berkata, meskipun energi spiritual di Pegunungan Jiuchong tergolong rata-rata, bagi Qin Chuan, tempat itu tetap merupakan tempat dengan konsentrasi energi spiritual yang jauh melebihi dunia sekuler, sebuah tanah suci untuk kultivasi. Qin Chuan berkata, aku akan berusaha menyelesaikan kultivasiku dalam 10 hari. Jangan khawatirkan aku, urus saja urusanmu sendiri. Lan Qinghong mengangguk, menatap Qin Chuan dengan ekspresi rumit dan berkata, kau harus menembus ke puncak alam penguasa, jika tidak, kau tidak boleh memasuki penjara ilahi Kunlun. Jika tidak, seandainya sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan sanggup bertemu Hongling lagi di masa depan. Qin Chuan mengangguk, jangan khawatir, aku bukan orang yang gegabah. Jika dia benar-benar gegabah, dia pasti sudah bergegas ke penjara ilahi Kunlun begitu mengetahui bahwa Zhao Hongling menderita di sana. Namun dia tahu betul bahwa dengan kultivasi alam kaisar tahap akhir yang dimilikinya, upaya untuk menyelamatkan Zhao Hongling dari penjara ilahi Kunlun adalah hal yang mustahil. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan mampu menyelamatkan Zhao Hongling, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya sendiri. Dia tidak takut mati, hanya saja jika dia mati, siapa yang akan menyelamatkan Zhao Hongling? Dia tidak hanya perlu menyelamatkan Zhao Hongling tetapi juga hidup bahagia bersamanya dan kemudian pergi ke dunia sekuler untuk menemui putri mereka. Terbayang senyum manis Qin Rou, bibir Qin Chuan melengkung membentuk senyum lembut. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam gua, membuat formasi persembunyian, dan langsung memulai kultivasi pengasingannya. Melihat Qin Chuan mulai mengasingkan diri, Lan Qinghong menatap gua itu dengan mata merah dan bergumam pada dirinya sendiri, kau harus berhasil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat Qin Chuan sedang bermeditasi dalam pengasingan, di sebuah kedai dekat kediaman keluarga kerajaan Qin, Lu Fengxian dan Jiang Chenlong sedang duduk bersama. Dengan raut wajah khawatir, Jiang Chenlong berkata, aku tidak tahu di mana Tuan Qin sekarang. Untungnya, dia memberi kita batu roh sebelumnya, kalau tidak kita bahkan tidak akan bisa menemukan tempat untuk menginap. Di dunia bela diri kuno, batu roh adalah mata uang untuk transaksi, tampaknya, seseorang tidak bisa bergerak sedikit pun. Lu Fengxian berkata, jangan khawatir. Dengan kultivasi Tuan Qin, bahkan 3 sekte atas pun tidak memiliki banyak orang yang dapat menyainginya. Karena Tuan Qin mengatakan untuk bertemu di kediaman keluarga kerajaan Qin dalam 10 hari, mari kita tetap di kedai ini dan menunggunya. Jiang Chenlong mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan berlatih agar dapat membantu Tuan Qin semaksimal mungkin. Lu Fengxian mengangguk sedikit dan juga memasuki keadaan kultivasi. Konsentrasi energi spiritual di dunia bela diri kuno jauh melebihi dunia sekuler. Setelah meminum eliksir yang dimurnikan sendiri oleh Qin Chuan, fisik Lu Fengxian dan Jiang Chenlong telah meningkat pesat. Kecepatan kultivasi mereka di dunia bela diri kuno dapat digambarkan sebagai kemajuan yang sangat pesat. Dunia bela diri kuno, di dalam kompleks bangunan kuno. Ini adalah markas besar organisasi intelijen terbesar, Heavenly Gate. Tidak hanya markas besarnya yang berada di sini, tetapi tokoh-tokoh utama di dalam markas besar tersebut juga tinggal di kompleks perumahan ini. Saat itu, sesosok cantik berdiri di dekat jendela sebuah bangunan kecil berlantai 2, menatap ke kejauhan dengan ekspresi khawatir. Saya tidak tahu apakah Tuan Qin berhasil menjebak Qin Banceng. Jika tidak, aliansi pernikahan antara gerbang surgawi dan keluarga kerajaan Qin kemungkinan akan berjalan sesuai jadwal dalam 10 hari. Pembicara itu tak lain adalah Wen Ruyu. Saat Wen Ruyu cemas, suara seorang pelayan tiba-tiba terdengar dari belakang, Nona, kepala keluarga ingin bertemu Anda. Beliau mengatakan Qin Banceng dari keluarga kerajaan Qin telah tiba untuk membahas perjodohan yang dijadwalkan 10 hari lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wen Ruyu membeku. Ia baru saja mengkhawatirkan hal ini, dan sekarang Qin Banceng tiba begitu cepat. Dia tersenyum getir, menggelengkan kepalanya, dan berkata pelan, sepertinya bahkan Tuan Qin pun tidak bisa menghentikan Qin Banceng. Mungkin dia bahkan terluka karena aku. Aku telah melibatkan Tuan Qin. Dunia bela diri kuno, penjara ilahi Kunlun. Di atas tablet penekan jiwa di lapangan kultivasi, seorang wanita dengan rambut acak-acakan terikat oleh beberapa rantai jiwa yang tebal ke tablet tersebut. Dikelilingi oleh para jenius lain yang ditangkap dan dibawa ke penjara ilahi Kunlun, mereka menatap diam-diam wanita yang terikat, kesakitan namun memesona itu. Inilah takdir mereka yang berani membelot dari penjara ilahi Kunlun. Penjara ilahi Kunlun mengeluarkan sumber daya besar untuk membantu kultivasi kalian, memberi kalian kitab rahasia 6 jalan yang tak tertandingi.
Jika kalian masih berpikir untuk membelot, itu tidak dapat dibenarkan. Seorang ahli alam berdaulat berambut putih menyapu pandangannya ke seluruh lapangan dan berkata, para jenius yang berkumpul itu dalam hati mencemooh, tetapi hanya mengutuk dalam hati, tidak berani melawan sama sekali. Mereka hanyalah para jenius dengan bakat tertentu. Dibandingkan dengan wanita menakjubkan yang terikat pada tablet penekan jiwa, mereka tidak lebih dari sampah. Karena kultivasi wanita itu telah mencapai puncak alam kaisar, sementara di antara yang disebut jenius ini, tak seorang pun yang mencapai puncak alam raja dalam kultivasinya. Bahkan seorang ahli tingkat puncak alam kaisar pun telah ditaklukkan, apalagi mereka yang berada di bawah alam kaisar seperti mereka sendiri. Jika Qin Chuan hadir, dia akan langsung mengenali bahwa wanita cantik yang disiksa di tablet penekan jiwa itu adalah kekasihnya, Zhao Hongling. Sementara itu, Qin Chuan masih terus berlatih tanpa lelah di pegunungan Jiuchong. Namun, kultivasinya telah mencapai alam kaisar tahap akhir, dan untuk menembus lebih jauh, betapa sulitnya itu. Meskipun konsentrasi energi spiritual di dunia bela diri kuno jauh melebihi dunia sekuler, bagi seorang ahli di alam penguasa, itu masih belum cukup. Dengan kecepatan seperti ini, jangankan 10 hari, bahkan 100 hari pun mungkin tidak cukup untuk menembus puncak alam kaisar. Qin Chuan tiba-tiba berhenti berlatih, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Kini, satu-satunya keinginannya hanyalah mencapai puncak alam penguasa secepat mungkin, lalu pergi ke penjara ilahi Kunlun untuk menyelamatkan Zhao Hongling. Setiap detik penundaan yang dilakukannya, Zhao Hongling akan menderita siksaan 1 detik lagi. Qin Chuan tiba-tiba berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mempelajari teknik itu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah gulungan hitam muncul di tangannya, dengan beberapa karakter besar di atasnya. Solusi sejati untuk Buddha dan Iblis. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah satu-satunya teknik kultivasi yang belum kupraktikkan selama berada di penjara ilahi Kunlun. Karena itu adalah teknik yang sangat jahat. Namun sekarang, untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain berlatih jurus iblis ini. Gunakan tubuh sebagai wadah, peliharalah iblis dan Buddha untuk mencapai pencerahan, rebutlah esensi dari 3000 dunia untuk memperbaiki kekurangan hukum surgawi. Setelah membuka gulungan itu, Qin Chuan melihat kata-kata ini. Apakah ini intisari dari solusi sejati Buddha dan iblis? Qin Chuan segera ragu-ragu, khawatir bahwa mengkultivasi solusi sejati Buddha dan iblis akan mengubahnya menjadi orang yang berhati dingin dan tidak berperasaan. Namun, jika dia tidak berlatih teknik kultivasi ini, menembus ke puncak alam penguasa dalam waktu singkat akan menjadi hal yang mustahil. Jika dia tidak bisa segera menembus pertahanan lawan, Zhao Hongling akan terus menderita. Membayangkan Zhao Hongling menanggung siksaan di penjara ilahi Kunlun membuat hatinya berdarah. Di dunia ini, apakah benar-benar ada yang namanya kemampuan iblis? Semuanya tergantung pada hati manusia. Jika hati condong ke arah kebaikan, bahkan iblis pun baik. Jika hati condong ke arah kejahatan, bahkan Buddha pun jahat. Qin Chuan tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, selama aku bisa menekan kejahatan di hatiku, aku tidak akan menyakiti siapapun. Bab 642. Penjara ilahi akan binasa. Begitu kata-kata itu terucap, Qin Chuan tidak lagi ragu dan mulai berlatih sesuai dengan metode yang diuraikan dalam kitab kejadian Buddha Setan. Waktu berlalu begitu cepat, dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Lan Qinghong telah menunggu di luar gua sejak kemarin, tetapi masih belum ada tanda-tanda Qin Chuan meninggalkan tempat pengasingannya, maupun suara apapun dari dalam gua. Dengan ekspresi khawatir, Lan Qinghong berkata, ini sudah hari ke-10. Akankah kau berhasil? Sejujurnya, dia tidak percaya Qin Chuan bisa menembus ke puncak alam kaisar dalam waktu 10 hari, tetapi karena Qin Chuan adalah anak buah Zhao Hongling, dia tidak punya pilihan selain percaya. Lan Qinghong. Pada saat itu, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ekspresi Lan Qinghong berubah drastis, dan bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari orang di belakangnya. Tekanan ini sepertinya berasal dari lubuk jiwanya. Kerajaan Kaisar. Wajah Lan Qinghong dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka seorang ahli alam kaisar dari penjara ilahi Kunlun akan datang dan menangkapnya secara pribadi. Pakar alam kaisar dari penjara ilahi Kunlun berkata dingin, Lan Qinghong, siapa yang membunuh keempat pakar penjara ilahi Kunlun? Katakan padaku, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Lan Qinghong akhirnya mengerti bahwa penjara ilahi Kunlun telah mengetahui tentang insiden tersebut. Itu aku. Lan Qinghong menggertakkan giginya dan berkata. Dia tidak akan pernah mengkhianati Qin Chuan, terutama karena dia sedang mengasingkan diri di dalam gua. Dia harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian orang lain, jika tidak, mengganggu pengasingan Qin Chuan akan berakibat fatal. Sebelumnya, ketika Qin Chuan memasang formasi blokade, dia mengira Qin Chuan terlalu berlebihan. Hari ini, tampaknya sudut pandangnya terlalu sempit, tidak mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh. Jika bukan karena formasi penghalang Qin Chuan, dia mungkin sudah terekspos sekarang.
Pihak lain berkata dengan dingin, apakah kau pikir aku masih anak-anak? Keempat pendekar bela diri itu tewas dalam satu serangan. Untuk melakukan itu, seseorang setidaknya harus berada di puncak alam kaisar. Lan Qinghong, jika kau tidak jujur, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak baik padamu. Kekuatan kaisar meledak dari orang itu, langsung menyelimuti Lan Qinghong. Lan Qinghong menahan tekanan yang sangat besar, menggertakkan giginya dan berkata, akulah yang membunuh mereka. Jika kau berani, bunuh aku sekarang. Aku tidak takut padamu. Bagus, sangat bagus. Kemarahan di wajah orang lain semakin memuncak saat mereka menyipitkan mata ke arah Lan Qinghong dan berkata, apakah kau tahu bahwa Kaisar Agung tidak dapat dipermalukan? Bahkan semut sepertimu berani melawan. Kau menghinaku, dan karena itu aku akan memberimu kematian akibat ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, yang lain melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan menyelimuti Lan Qinghong. Lan Qinghong menggigit bibirnya erat-erat, menahan rasa sakit yang hampir meledak di tubuhnya, menatap pihak lain tanpa sedikit pun rasa takut, hanya kebencian. Mati. Melihat Lan Qinghong berani menatapnya tanpa rasa takut bahkan di saat-saat terakhirnya, pihak lain sangat marah. Kau juga tahu bahwa Kaisar Agung tidak bisa dihina. Pada saat itu, sebuah suara ilahi bergema di telinga ahli alam Kaisar seolah-olah dari surga. Siapa di sana? Wajah ahli penjara ilahi itu berubah drastis, rasa takut menyebar di wajahnya. Dia baru berada di alam Kaisar tahap awal, tetapi tekanan ini membuatnya putus asa. Itu adalah tekanan seorang ahli puncak alam Kaisar. Mata Lan Qinghong, yang dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba berbinar. Tekanan yang hampir menghancurkannya seketika lenyap. Matanya langsung berkaca-kaca saat dia menatap ke arah gua itu. Dia tahu Qin Chuan telah berhasil. Qin Chuan hanya membutuhkan 10 hari, tepatnya 9 hari, untuk menembus dari alam kaisar tahap akhir ke puncak alam kaisar, sebuah keajaiban yang hampir tak terelakkan. Mati. Detik berikutnya, sesosok muda yang dikelilingi energi hitam terbang keluar dari gua, muncul seperti hantu di hadapan ahli penjara ilahi, dan mencekik lehernya. Wajah ahli penjara ilahi itu dipenuhi rasa takut, ingin memohon belas kasihan, tetapi dengan Qin Chuan yang mencengkeram tenggorokannya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Retakan. Detik berikutnya, terdengar suara tulang patah yang jelas. Pakar dari penjara ilahi Kunlun itu lehernya dipatahkan oleh Qin Chuan. Pengkultivator pengusir iblis. Ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum meninggal. Lan Qinghong juga mendengar kata-kata terakhir ahli penjara ilahi dan mulai gemetar seluruh tubuhnya. Di dunia bela diri kuno, kultivator iblis hanyalah legenda. Konon, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, dan metode mereka sangat kejam. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi pada Lan Qinghong. Meskipun leher ahli penjara ilahi itu terpelintir, tangan Qin Chuan masih mencengkeramnya dengan erat. Selanjutnya, tubuh ahli alam kaisar yang telah meninggal itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat jelas. Keahlian iblis. Lan Qinghong mulai gemetar tak terkendali, terhuyung mundur beberapa langkah. Inilah aspek menakutkan dari penciptaan Buddha Iblis, yang memungkinkan seseorang untuk melahap kultivasi para ahli alam kaisar dan memurnikannya menjadi energi untuk diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam kaisar. Setelah melahap kultivasi ahli penjara ilahi, Qin Chuan tampak puas. Dia baru saja mencapai puncak alam kaisar, tetapi sekarang kekuatannya secara misterius meningkat lebih jauh lagi, hampir menyamai kemajuan kultivasi tertutupnya selama 10 hari. Melihat Lan Qinghong, seluruh tubuhnya menegang, menatap Qin Chuan dengan cemas. Qin Chuan menghela napas dalam hati, memahami apa yang dikhawatirkan Lan Qinghong. Dia berkata pelan, jangan khawatir, aku hanya berlatih teknik iblis, hatiku tetap tidak berubah. Lan Qinghong merasa agak lega tetapi masih memandang Qin Chuan dengan takut, bertanya, kau benar-benar tidak terpengaruh oleh kemampuan iblis itu? Qin Chuan berkata dengan getir, bagaimana mungkin aku tidak terpengaruh? Hanya saja aku bisa menekan pikiran jahat di dalam diriku. Selanjutnya, saatnya pergi ke penjara suci Kunlun. Matanya menjadi dingin, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun Lan Qinghong takut pada Qin Chuan, dia tahu perubahannya hanya sedikit, dan dia adalah orang kepercayaan Zhao Hongling. Dia telah mengembangkan kemampuan iblis untuk menyelamatkan Zhao Hongling, jadi dia mengesampingkan prasangkanya terhadap kultivator iblis. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah kota, tepatnya, penjara ilahi Kunlun yang dikelilingi tembok. Setelah 10 tahun, aku telah kembali. Qin Chuan menatap penjara ilahi Kunlun dengan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Hari ini, dia berniat membantai semua orang. Qin Chuan tiba-tiba menatap Lan Qinghong dan berkata, bersembunyilah dulu, aku akan datang mencarimu setelah aku menghancurkan penjara ilahi Kunlun. Lan Qinghong tahu kultivasinya terlalu lemah, mengikutinya hanya akan menjadi beban. Dia mengangguk serius dan berkata, pastikan untuk membawa Hongling kembali dengan selamat. Qin Chuan mengangguk, baiklah. Begitu dia berbicara, dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan sosoknya melayang ke udara.
Dengan tatapan terkejut Lan King Hong, Qin Chuan melangkah ke kehampaan, dan seketika muncul di atas penjara ilahi Kunlun. Layaknya dewa dari alam abadi, Qin Chuan berdiri di atas penjara ilahi Kunlun dan dengan lantang menyatakan, hari ini, penjara ilahi Kunlun akan dihancurkan. Bab 643 Kaisar Agung menangis. Suara Qin Chuan menggema ke seluruh penjara ilahi Kunlun, dan untuk sesaat, semua orang mendongak menatap Qin Chuan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Hong Ling. Dengan sekali pandang, Qin Chuan melihat Zhao Hongling terikat rantai jiwa di tablet penekan jiwa, suaranya langsung menjadi serak. Qin Chuan. Zhao Hongling yang sangat lemah, setelah mendengar suara Qin Chuan, perlahan mengangkat kepalanya, lalu senyum indah muncul di bibirnya, apakah aku akan mati? Aku melihat ilusi sebelum aku mati. Dia sangat lemah sehingga dia mengira sedang melihat ilusi. Hongling, hari ini aku akan membawamu pergi dari penjara ilahi Kunlun. Qin Chuan berteriak keras, sosoknya melesat, dan dia menyerbu ke arah Zhao Hongling. Siapa kamu? Saat ia baru sampai di tengah jalan, seorang lelaki tua berambut putih menghalangi jalannya. Aura yang dipancarkan dari lelaki tua itu ternyata berada di puncak alam kaisar. Sepertinya pria tua ini adalah penjaga penjara suci Kunlun. Ketika lelaki tua itu melihat Qin Chuan, matanya dipenuhi rasa terkejut, karena meskipun ia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qin Chuan, ia dapat memastikan bahwa Qin Chuan juga seorang yang kuat di alam kaisar, dan setidaknya berada di tahap akhir alam kaisar. Bagaimana ini mungkin? Seorang pendekar tingkat akhir alam kaisar yang masih sangat muda seperti itu, bahkan di dunia bela diri kuno, tidak ada. Orang tua itu berkata, aku adalah penjaga penjara suci Kunlun, semua orang memanggilku guru, siapakah kau? Sikapnya jelas sudah jauh lebih baik. Tatapan mata Qin Chuan dipenuhi niat membunuh yang dingin, dasar orang tua, kau menyebutku sebagai pembelot nomor 1 penjara ilahi Kunlun, dan sekarang setelah kau melihatku secara langsung, kau tidak mengenaliku. Mendengar kata-kata itu, pupil mata sang guru tiba-tiba menyempit. Para jenius yang ditawan oleh penjara ilahi Kunlun di bawah sana juga terkejut saat ini. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang pembelot nomor 1, tetapi bukankah daftar tugas yang dikeluarkan oleh Istana Ilahi Kunlun mengatakan bahwa Qin Chuan adalah seorang yang kuat di alam kaisar? Bagaimana dia bisa berubah menjadi sosok yang sangat kuat di alam kaisar sekarang? Sebenarnya itu kamu. Wajah sang guru berubah dingin sepenuhnya, menatap Qin Chuan dengan acuh tak acuh, kami belum pergi untuk menangkapmu, dan kau malah kembali sendiri, sehingga kami tidak perlu repot-repot memburumu. Hanya kamu sendiri. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak, hari ini, aku akan meratakan penjara ilahi Kunlun ini. Saat suaranya berhenti, aura puncak alam kaisar terpancar dari dalam dirinya. Boom, boom, boom. Ledakan kekuatan kaisar yang tiba-tiba ini benar-benar mendorong guru, yang juga berada di puncak alam kaisar, mundur puluhan langkah. Sang guru melangkah ke dalam kehampaan, wajahnya penuh ketidakpercayaan, bagaimana mungkin? Kau ternyata juga memiliki kultivasi tingkat puncak alam kaisar. Gelombang emosi bergejolak di hatinya. Bahkan di dunia bela diri kuno, mereka yang berada di puncak alam kaisar termasuk di antara para ahli teratas. Tentu saja, ada ahli semi-saint yang lebih hebat lagi, tetapi para ahli tipe itu, seperti para senior dari 9 gerbang Yandu di dunia sekuler, semuanya adalah orang-orang tua yang usianya hampir berakhir, selalu mengasingkan diri, dan tidak berani keluar. Karena barang-barang antik kuno ini tidak berani memperlihatkan diri, maka para ahli di puncak alam kaisar adalah tingkat kekuatan tertinggi di dunia bela diri kuno. Hanya saja Qin Chuan masih terlalu muda. Menurut catatan penjara ilahi, Qin Chuan baru berusia 16 tahun 10 tahun yang lalu, yang berarti dia baru berusia 26 tahun sekarang. Seorang pria berusia 26 tahun di puncak alam kaisar, apakah pria ini tumbuh besar dengan memakan ramuan? Tuan benar-benar terdorong mundur. Bukankah guru adalah seorang ahli di puncak alam kaisar? Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Dasar bodoh, tidakkah kau mengerti? Qin Chuan ini juga seorang ahli di puncak alam kaisar. Dia lebih muda dariku, kan? Bagaimana dia bisa menjadi ahli di puncak alam kaisar? Para jenius di bawah ini semuanya terkejut dan tidak percaya. Bang! Qin Chuan tiba-tiba menjentikkan jarinya ke arah tablet penekan jiwa, dan rantai jiwa yang mengikat Zhao Hongling seketika hancur. Barulah pada saat itulah Zhao Hongling tersadar dan menyadari bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan Qin Chuan benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Melihat sosok yang tak tertandingi itu, senyum indah muncul di bibir Zhao Hongling, dan dia bergumam, lihat itu. Ini kekasihku, Zhao Hongling. Senyum ini, begitu memikat. Namun, tak seorang pun memperhatikan senyum menawan ini, karena semua mata tertuju pada Qin Chuan yang melayang di langit di atas penjara ilahi Kunlun. Qin Chuan, kau dapat dianggap sebagai orang kuat yang muncul dari penjara ilahi Kunlun. Tanpa teknik rahasia tertinggi dari penjara ilahi Kunlun, kau tidak mungkin menjadi ahli di puncak alam kaisar pada usia 26 tahun.
Tiba-tiba sang guru menatap Qin Chuan dan berkata, jika kau bersedia melupakan masa lalu, dengan kultivasimu, memegang posisi tetua di Istana Ilahi Kunlun bukanlah hal yang mustahil. Enyah. Qin Chuan meraung marah, hari ini, aku akan menghancurkan penjara Ilahi Kunlun. Mencari kematian. Sang guru meraung marah dan melancarkan serangan ke arah Qin Chuan. Dia mengayunkan telapak tangannya menembus kehampaan, dan di bawah tatapan terkejut semua orang, sebuah telapak tangan raksasa berwarna emas, yang meliputi seluruh penjara Ilahi Kunlun, menghantam ke arah Qin Chuan. Pohon palem ini mampu membalikkan sungai dan laut. Merusak. Qin Chuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju ke arah telapak tangan raksasa berwarna emas itu. Ledakan. Dengan suara keras, pohon palem raksasa berwarna emas itu langsung menghilang. Energi yang menakutkan berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan, menyapu ke segala arah. Boom, boom, boom. Bangunan-bangunan di dalam penjara Ilahi Kunlun runtuh satu demi satu, dengan debu beterbangan di mana-mana. Qin Chuan. Sang guru memandang penjara Ilahi Kunlun yang rusak parah, menggertakkan giginya dan berteriak, aku akan mencabik-cabikmu. Dengan lambaian tangannya yang besar, aura mengerikan menyapu seluruh penjara Ilahi Kunlun. Sistem perlindungan sekta, aktifkan. Dengan teriakannya yang keras, seluruh penjara Ilahi Kunlun diselimuti oleh susunan raksasa. Qin Chuan mengerutkan kening dalam-dalam, tidak menyangka guru akan mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Tampaknya menghancurkan penjara Ilahi Kunlun hari ini tidak akan mudah. Tatapan mata sang guru dipenuhi dengan keganasan saat ia menatap Qin Chuan, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku di dalam formasi perlindungan sekte. Dia masih meremehkan kekuatan Qin Chuan. Tanpa diduga, hanya dengan satu serangan, dia menghancurkan sebagian besar penjara Ilahi Kunlun. Sebagai penjaga penjara Ilahi Kunlun, dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang salah terjadi di dalamnya. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan formasi saya. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, dan dia dengan santai melemparkan puluhan bendera susunan yang telah disempurnakan. Dia berteriak, susunan perangkap kaisar. Aktifkan, ledakan. Dengan suara keras, tanah mulai bergetar. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, sebuah susunan cian raksasa menyelimuti Qin Chuan dan guru. Susunan arai di dalam susunan arai. Bagaimana ini mungkin? Sang guru membelalakkan matanya karena sangat terkejut. Sesuai namanya, susunan perangkap kaisar yang dibuat oleh Qin Chuan adalah susunan di dalam susunan perlindungan sekte, sehingga disebut susunan di dalam susunan. Untuk membuat susunan di dalam susunan, seseorang harus menembus susunan perlindungan sekte, yang berarti Qin Chuan telah menembus susunan perlindungan sekte penjara Ilahi Kunlun, tetapi belum sempat menghancurkannya. Pada umumnya, para ahli akan terlebih dahulu membongkar formasi ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun, membentuk formasi lain di dalam formasi yang sudah ada, seperti yang dilakukan Qin Chuan, adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh guru. Memusnahkan. Qin Chuan terlalu malas untuk membuang-buang kata. Dengan lambaian tangannya yang besar, Shen Nongding turun dari langit, langsung menuju ke arah guru di dalam arai perangkap kaisar. Shen Nongding. Melihat Shen Nongding, guru berseru kaget. Karena tak sanggup menahan keterkejutannya, ia segera memanggil pedang roh, dan dengan kekuatan besar, mengayunkannya ke arah Shen Nongding. Dentang. Pedang roh berbenturan dengan Shen Nongding, menghasilkan suara logam yang tajam dan bergema ke segala arah. Boom, boom, boom. Bangunan-bangunan yang sebelumnya belum runtuh sepenuhnya terus ambruk akibat benturan yang mengerikan ini. Awalnya, hanya sebagian besar penjara Ilahi Kunlun yang hancur, tetapi sekarang, hampir semua bangunannya telah lenyap. Sang guru sangat marah, dan dia meraung dengan ekspresi ganas, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dengan hancurnya penjara Ilahi Kunlun, para jenius yang ditawan pasti akan melarikan diri. Begitu mereka melarikan diri, rahasia penjara Ilahi Kunlun dalam menangkap para jenius di mana-mana akan terungkap. Meskipun sebelumnya sudah ada spekulasi, tidak ada bukti. Tetapi sekarang, begitu orang-orang ini melarikan diri, itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku mempunyai kuali yang dapat menghancurkan langit dan bumi, memindahkan gunung, dan membalikkan lautan. Qin Chuan melambaikan tangannya yang besar, dan Shen Nongding dengan cepat mengembang di udara, menjadi ratusan kali lebih besar. Qin Chuan menatap guru dengan dingin, hari ini, aku akan menggunakan kuali ini untuk menekan dan membunuhmu. Sang guru menggertakkan giginya dan berkata, hanya kamu. Cobalah dan lihat. Bibir Qin Chuan melengkung membentuk senyum jahat, dan dia melambaikan tangannya yang besar, pergi. Boom, boom, boom. Shen Nongding berputar cepat di udara, menyerbu ke arah guru, mengeluarkan suara siulan tajam saat membelah udara. Tekanan mengerikan menyelimuti sang guru, membuatnya menggertakkan gigi dan berkata, lihat saja aku akan menghancurkan kualimu dengan satu pedang. Dia meraung dan mengayunkan pedangnya ke depan dengan ganas. Bang! Bang, bang. Saat pedang itu berbenturan dengan Shen Nongding, hanya terdengar suara logam yang tajam,
dan seketika itu juga, pedang itu mulai hancur berkeping-keping. Wajah sang guru berubah putus asa. Tanpa tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa menyaksikan Shen Nongding menerjangnya. Detik berikutnya, Shen Nongding menghantam Master dengan keras, mendorongnya jauh ke dalam bawah tanah penjara ilahi Kunlun sejauh puluhan meter. Suasana menjadi hening mencekam saat semua orang ternganga melihat apa yang baru saja terjadi. Sang guru yang dulunya tak terkalahkan itu ditaklukkan dan dibunuh di tempat oleh seorang pemuda berusia 20-an. Qin Chuan menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berteriak, penjara suci Kunlun telah dihancurkan, kalian bebas pergi. Saat kata-katanya bergema, butuh beberapa saat sebelum sorak-sorai dan isak tangis memenuhi tempat kejadian. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai tempat, tetapi telah ditangkap dan dipenjara di sini oleh penjara ilahi Kunlun. Kini, mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih, Kaisar Qin. Untuk sesaat, semua orang berlutut menghadap Qin Chuan, suara rasa syukur mereka menggema di seluruh penjara ilahi. Qin Chuan mengabaikan orang-orang itu dan langsung bergerak ke sisi Zhao Hongling. Saat Qin Chuan menatap Zhao Hongling yang berlumuran darah, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya sambil terisak-isak berkata, Hongling, aku datang terlambat. Siapa sangka bahkan seorang kaisar agung pun akan menangis. Bab 644 lepaskan dan ambil risiko 1. Qin Chuan. Zhao Hongling tak lagi mampu mengendalikan emosinya dan menerjang ke pelukan Qin Chuan, menangis terseduh-seduh. Dia selalu takut akan hari bertemu kembali dengan Qin Chuan karena dia khawatir Qin Chuan akan salah paham dan mengira dialah yang meracuni minuman itu dengan racun ilahi Kunlun bertahun-tahun yang lalu. Namun kini ia akhirnya merasa lega, Qin Chuan tidak pernah meragukannya. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya tersadar dari kesedihan mereka. Qin Chuan buru-buru memberikan ramuan kepada Zhao Hongling. Setelah beberapa kali pengobatan, luka-luka Zhao Hongling pulih secara signifikan. Qin Chuan, kita harus pergi. Penjara ilahi Kunlun adalah afiliasi dari Istana Ilahi Kunlun, mereka akan segera mendengar tentang kehancurannya. Begitu mereka mengirimkan para ahli yang lebih kuat, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Zhao Hongling tiba-tiba berkata dengan cemas. Pada saat itu, Lan Qinghong juga tiba, tanpa sempat banyak bicara dengan Zhao Hongling, ia buru-buru berkata, aku baru saja menerima kabar, kehancuran penjara ilahi Kunlun telah tersebar luas. Para pejabat tinggi Istana Ilahi Kunlun sangat marah dan telah mengirimkan lebih dari selusin ahli alam penguasa yang sedang menuju ke penjara Ilahi Kunlun. Ikuti aku, cepat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Qin Chuan menggendong Zhao Hongling di satu lengan dan Lan Qinghong di lengan lainnya, lalu meninggalkan penjara Ilahi Kunlun. Lan Qinghong awalnya ingin melawan, tetapi mengingat Qin Chuan melakukan ini agar bisa pergi secepat mungkin, dia mengalah dan tidak melawan. Karena belum pernah disentuh seintim itu oleh seorang pria sebelumnya, otot-ototnya menegang. Terutama karena dia pernah bersama Zhao Hongling. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya menjauh dari penjara ilahi Kunlun dan menetap di kota kerajaan Qin. Kota kerajaan Qin. Barulah saat itu Qin Chuan teringat, hari ini adalah hari Wen Ruyu akan menikahi putra Qin Banceng. Lan Qinghong berkata, keluarga kerajaan Qin dianggap sebagai yang terlemah di antara 9 klan rendahan. Istana ilahi Kunlun seharusnya tidak berpikir kita akan menetap di keluarga kerajaan Qin untuk sementara waktu. Zhao Hongling mengamati sekelilingnya dan berkata, aku penasaran hari apa hari ini. Kota kerajaan Qin sepertinya sedang merayakan sesuatu yang besar, dengan lampion di mana-mana. Lan Qinghong menjawab, hari ini adalah hari pernikahan antara gerbang surgawi dan keluarga kerajaan Qin. Ada desas-desus bahwa wanita dari gerbang surgawi bernama Wen Ruyu, yang ayahnya dibunuh oleh tetua agung Qin Banceng dari keluarga kerajaan Qin, akan menikah dengan keluarga kerajaan Qin hari ini, dengan putra musuh ayahnya, Qin Banceng. Tatapan Zhao Hongling langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan kasar, gerbang surgawi benar-benar hina, memaksa seorang wanita lemah melakukan hal seperti itu. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Qin Chuan dan berkata, mengapa kita tidak menyelamatkan Wen Ruyu? Lan Qinghong terkejut, lalu dengan pasrah berkata, kau benar-benar tidak keberatan membuat masalah lebih banyak lagi, ya. Istana Dewa Kunlun sudah memburumu kemana-mana, dan kau masih berani membuat keributan. Zhao Hongling mengedipkan mata dan tersenyum nakal, mereka sudah memburu kita, apa yang lebih buruk dari ini? Hanya keluarga kerajaan Qin, Qin Chuan dan aku saja bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Qinghong, situasi kita dengan Qin Chuan sangat berbahaya. Jika kau mengikuti kami, itu hanya akan membahayakanmu. Sebaiknya kau bersembunyi, dan setelah krisis ini terselesaikan, aku akan datang mencarimu. Mata Lan Qinghong langsung memerah, menatap Zhao Hongling, aku tahu niatmu baik, tapi aku tidak ingin berpisah darimu. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Situasi kita sekarang terlalu berbahaya. Setelah kita menyelesaikan masalah ini, aku akan mencarimu. Lalu, kau bisa menikah dengan Qin Chuan bersamaku, dan kita bisa bersama selamanya, oke?
Wajah Lan Qinghong langsung memerah, dia menatap Zhao Hongling dengan tajam dan berkata dengan kesal, aku tidak akan menikah denganmu. Dia tahu Zhao Hongling hanya mencoba menenangkannya, dia sangat memahami bahaya yang dihadapi Qin Chuan dan Zhao Hongling. Namun, dia juga menyadari, dengan tingkat kultivasinya di alam puncak raja, mengikuti Qin Chuan dan Zhao Hongling hanya akan menyeret mereka ke bawah. Setelah berpikir sejenak, Lan Qinghong berkata dengan serius, baiklah, aku akan menuruti perintahmu dan pergi sekarang, tetapi kau harus berjanji untuk mencariku. Aku berjanji padamu. Zhao Hongling memeluk Lan Qinghong, lalu Lan Qinghong menoleh ke Qin Chuan dan berkata, jaga Zhao Hongling, dia sudah terlalu banyak menderita dalam hidupnya. Qin Chuan menjawab dengan serius, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menderita lebih lama lagi. Lan Qinghong mengangguk, baiklah, kalau begitu aku pergi. Saat hendak pergi, Qin Chuan tiba-tiba berseru, tunggu sebentar. Apa itu? Saat Lan Qinghong hendak berbalik, dia melihat Qin Chuan menunjuk dahi Zhao Hongling, mata Zhao Hongling melebar, lalu perlahan tertutup. Lan Qinghong langsung marah besar, apa yang kau lakukan pada Zhao Hongling? Qin Chuan berkata dengan getir, bagaimana mungkin aku tega membiarkannya mengikutiku ke dalam bahaya? Jangan khawatir, aku hanya membuatnya tertidur sementara, dia akan bangun dalam 3 jam. Sambil berbicara, ia melepas cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di jari manis Zhao Hongling. Kemudian, ia membungkuk dan dengan lembut mencium bibir Zhao Hongling, sambil berkata dengan penuh kasih sayang, jika aku mati, lupakan aku mulai sekarang. Dia menyerahkan Zhao Hongling kepada Lan Qinghong, wajahnya menunjukkan sedikit permohonan, apapun yang terjadi, berjanjilah padaku kau akan membawa Zhao Hongling keluar dari dunia bela diri kuno. Air mata Lan Qinghong terus mengalir, ia tersedak saat berbicara, bagaimana kau bisa mengharapkan Zhao Hongling menerima ini saat dia bangun? Qin Chuan tersenyum tipis, waktu akan menyembuhkan segalanya. Hari ini penjara ilahi Kunlun telah dihancurkan. Istana ilahi Kunlun tidak akan lagi secara terang-terangan memburu talenta seperti sebelumnya. Bawa Zhao Hongling ke dunia sekuler sekarang. Jika aku selamat, setelah menyelesaikan urusan di dunia bela diri kuno, aku akan datang ke dunia sekuler untuk mencarinya. Pada saat itu, Lu Fengxian dan Jiang Chenlong juga tiba setelah menerima isyarat dari Qin Chuan. Tuan Qin. Keduanya saling menyapa dengan hormat. Qin Chuan mengangguk sedikit dan berkata, awalnya aku berencana membawamu ke dunia sekuler untuk memperluas wawasanmu, agar kau bisa berkembang di sana. Tapi sekarang aku telah memprovokasi musuh yang tangguh, tinggal bersamaku hanya akan mengancam nyawamu. Keduanya menjadi khawatir dan segera meyakinkan, Tuan Qin, kami tidak takut mati. Qin Chuan melambaikan tangannya dan melanjutkan, aku punya misi penting untukmu sekarang, kawal wanitaku dan temanku ke dunia sekuler. Setelah aku menyelesaikan masalah di dunia bela diri kuno, aku akan datang ke dunia sekuler untuk membawamu kembali. Lu Fengxian dan Jiang Chenlong memperhatikan Zhao Hongling dalam pelukan Lan Qinghong. Setelah saling bertukar pandang, mereka mengangguk, tenang saja, Tuan Qin, kami tidak akan membiarkan wanita Anda mengalami bahaya apapun. Qin Chuan mengangguk, pergi sekarang. Lan Qinghong, dengan penuh kekhawatiran, mengingatkan, Qin Chuan, pastikan kau kembali hidup-hidup. Setelah itu, dia dengan tegas memeluk Zhao Hongling dan pergi. Lu Fengxian dan Jiang Chenlong membungkuk pada Qin Chuan dan mengikuti kedua wanita itu. Melihat kepergian mereka, Qin Chuan tersenyum tipis, sekarang, aku bisa bertarung tanpa ragu. Bab 645 Sang Setengah Suci telah tiba. Dunia bela diri kuno, kota kerajaan Qin, keluarga kerajaan Qin. Hari ini, keluarga kerajaan Qin dipenuhi dengan berbagai aktivitas, dan seluruh kota kerajaan Qin dihiasi dengan lampion dan bunga. Di seluruh kota kerajaan Qin, orang-orang membicarakan perjodohan tersebut. Sudahkah kau dengar? Hari ini, Gerbang Surgawi dan keluarga kerajaan Qin mengadakan aliansi pernikahan. Semua tokoh penting dari 5 klan pusat hadir di sini, dan konon beberapa ahli alam kaisar puncak dari 3 sekte atas juga telah datang. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan Qin dan Gerbang Surgawi memiliki pengaruh sebesar itu? Mengundang para tokoh penting dari klan kerajaan saja sudah cukup mengesankan, para ahli puncak alam kaisar dari 3 sekte atas memiliki status yang begitu bergengsi, mengapa mereka harus merendahkan diri untuk menghadiri aliansi pernikahan seperti itu? Kau tidak tahu ini, kan? Konon para petinggi dari 3 sekte atas datang karena 2 jenius dari keluarga kerajaan Qin. Salah satunya adalah Qin Feng, putra tetua agung Qin Banceng dari keluarga kerajaan Qin. Dikabarkan bahwa meskipun baru berusia 29 tahun, ia telah mencapai alam kaisar tahap awal. Selain itu, konon ada seorang wanita muda dari keluarga kerajaan Qin yang, pada usia 22 tahun, telah membangkitkan tubuh reinkarnasi teratai darah, salah satu dari 10 tubuh ilahi agung, dan juga mencapai alam kaisar. Kali ini, para petinggi dari 3 sekte atas dan 5 klan pusat datang khusus untuk kedua anak ajaib ini. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut.
Keluarga kerajaan Qin sedang mengalami keberuntungan macam apa? Memiliki seseorang seperti Qin Feng saja sudah luar biasa, tetapi sekarang ada lagi seorang ahli alam kaisar berusia 22 tahun. Bagaimana mungkin ada yang bisa menyainginya? Setelah hari ini, keluarga kerajaan Qin kemungkinan akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mungkin dipromosikan ke jajaran keluarga kekaisaran di masa depan. Sementara itu, seorang pemuda sedang duduk di meja terdekat. Pemuda ini tak lain adalah Qin Chuan. Kedai ini hanya berjarak 3 jalan dari kediaman keluarga kerajaan Qin, di mana orang bahkan dapat melihat keramaian di dalam kediaman tersebut. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, jadi, ada banyak tokoh penting tingkat puncak alam kaisar di keluarga kerajaan Qin hari ini. Apakah akan ada ahli setengah suci yang hadir? Begitu dia berbicara, semua orang menoleh untuk melihatnya. Nak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Para ahli setengah suci tidak akan seenaknya menunjukkan diri. Para setengah suci dari 3 sekte atas semuanya sedang mengasingkan diri, dan kecuali 3 sekte atas menghadapi krisis eksistensial, mereka tidak akan keluar. Seseorang langsung menatap Qin Chuan dengan sinis saat mereka berbicara. Namun, begitu kata-katanya terucap, pria parubaya yang paling mengetahui informasi tersebut, orang yang sama yang menyebutkan banyak tokoh penting dari puncak alam kaisar datang ke keluarga kerajaan Qin, berbicara dengan lembut. Aku dengar keluarga kerajaan Yuan telah mengirimkan seorang setengah suci. Apa? Kata-katanya bagaikan batu yang dilempar ke laut, menimbulkan kehebohan dan membuat semua orang terkejut. Seseorang bertanya dengan heran, keluarga kerajaan Yuan juga memiliki seorang setengah suci. Orang itu segera membuat gerakan untuk membungkam dan merendahkan suaranya, apakah kau ingin mati? Keluarga kerajaan Yuan adalah yang terkuat di antara 5 klan pusat, bukankah wajar jika mereka memiliki seorang setengah suci? Santo setengah dewa ini mungkin sudah berada di kediaman keluarga kerajaan Qin. Jika dia menggunakan indera ilahinya untuk memindai area kita barusan, dia pasti sudah mendengar kata-katamu. Mendengar itu, pria tersebut langsung menutup mulutnya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Sebuah suara lembut bertanya, selain setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan, apakah ada setengah suci lain yang hadir? Pria parubaya yang berpengetahuan luas itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kesal, apakah menurutmu para setengah suci itu hal biasa? Memiliki satu saja sudah mengejutkan, jika ada lebih banyak lagi, keluarga kerajaan Qin mungkin akan menjadi keluarga kekaisaran Qin. Mendengar percakapan mereka, Qin Chuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak mengkhawatirkan para ahli puncak alam kaisar, meskipun mereka tidak tahu malu, mereka tidak akan bersekongkol melawan orang muda seperti dia. Selain itu, dia hanya berada di sini untuk mengganggu aliansi pernikahan dan tidak berniat menyinggung faksi lain. Tentu saja, jika para ahli dari Istana Ilahi Kunlun hadir, pertempuran tak terhindarkan. Isu utamanya adalah bahwa seorang setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan, yang dikenal sebagai keluarga kekaisaran Asura, berada di sini. Salah satu mantan penjaga ke-8 berasal dari keluarga kerajaan Yuan dan telah melukainya dengan tangan Buddha Asura, menyebabkannya terbaring di tempat tidur selama setidaknya 3 bulan. Selain itu, dia juga telah menguasai jurus tangan Asura Buddha. Teknik tangan Buddha Asura adalah salah satu teknik rahasia terpenting keluarga kerajaan Yuan, yang tidak boleh diwariskan di luar keluarga. Jika keluarga kerajaan Yuan tahu bahwa dia telah mempelajarinya, dan jika para penjaga sebelumnya memberitahu mereka, sang setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan pasti tidak akan mengampuninya hari ini. Situasinya lebih rumit dari yang kukira. Wanita dari keluarga kerajaan Qin yang mereka sebutkan, yang berusia 22 tahun, pastilah Qin Nian. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga kerajaan Yuan kemungkinan besar mengetahui rahasia bahwa aku dapat menggunakan tangan Buddha Asura. Begitu aku ikut campur dalam aliansi pernikahan antara gerbang surgawi dan keluarga kerajaan Qin, akan sulit untuk menghindar. Tiba-tiba ia merasa sangat bimbang. Jika ia pergi, akan sulit untuk keluar, tetapi jika ia tidak pergi, ia akan melanggar janjinya kepada Wen Ruyu. Tidak mampu menunda Qin Banceng selama setengah bulan saja sudah merupakan pelanggaran janji. Sekarang, hanya dengan mengganggu aliansi pernikahan ia dapat memulihkan kredibilitasnya. Lakukan. Setelah bergumul dalam hati untuk beberapa saat, Qin Chuan tiba-tiba menggertakkan giginya dan berbicara. Dia harus pergi ke keluarga kerajaan Qin, bukan hanya untuk mengganggu aliansi pernikahan tetapi juga untuk membawa Qin Nian pergi. Saat ini, dengan hadirnya perwakilan dari 3 sekte atas dan 5 klan pusat, begitu Qin Nian bergabung dengan salah satu dari mereka, akan sangat sulit untuk menariknya kembali. Dengan kata lain, meskipun bukan untuk Wen Ruyu, dia harus pergi ke keluarga kerajaan Qin demi Qin Nian. Puncak alam kaisar, masih belum cukup. Qin Chuan menggertakkan giginya dan berkata, jika aku seorang setengah suci, aku tidak akan memiliki masalah yang belum terselesaikan di dunia bela diri kuno. Awalnya dia mengira bahwa mencapai puncak alam kaisar berarti berdiri di puncak dunia bela diri kuno, tetapi kemudian seorang setengah suci menekannya.
Para semi-saint mungkin tampak hanya setengah tingkat lebih tinggi dari puncak alam kaisar, tetapi jurang pemisahnya bagaikan jurang yang dalam. Jika tidak, para pendahulu jalur bela diri kuno tidak akan menyisipkan tahap setengah suci di antara alam suci dan puncak alam kaisar tanpa alasan. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah ada faksi di antara 3 sekte atas atau 5 klan pusat yang memiliki dendam terhadap keluarga kerajaan Qin? Pertanyaannya langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang memandanginya seolah-olah dia orang bodoh. Anak muda, apa yang ada di pikiranmu? Bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan yang begitu aneh? Seseorang berkata dengan kesal, keluarga kerajaan Qin adalah keluarga kerajaan karena mereka kekurangan ahli alam kaisar. Jika mereka memiliki cukup ahli, mereka pasti sudah dipromosikan ke keluarga kekaisaran sejak lama. Perbedaan antara keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan sangat ekstrim, kecuali jika anggota keluarga kerajaan Qin telah kehilangan akal sehat, mereka tidak akan menyinggung keluarga kekaisaran, apalagi 3 sekte atas. Qin Chuan berkata, jadi, apakah 3 sekte atas dan keluarga kekaisaran akan memperebutkan para jenius dari keluarga kerajaan Qin? Mendengar itu, semua orang terdiam, tetapi mata mereka menunjukkan keterkejutan saat menatap Qin Chuan. Pemuda ini sangat berani, ia memicu konflik antara 3 sekte atas dan keluarga kekaisaran. Keberaniannya sungguh luar biasa. Melihat reaksi mereka, Qin Chuan menduga bahwa baik itu 3 sekte atas maupun keluarga kekaisaran, semuanya memiliki persaingan di antara mereka. Bahkan potensi konflik antara keluarga kekaisaran dan 3 sekte atas. Karena keluarga kerajaan Yuan memiliki seorang semi-saint, dan merupakan yang terkuat di antara 5 klan pusat, kemungkinan besar mereka memiliki konflik dengan sekte terlemah di antara 3 sekte atas. Qin Chuan bahkan menduga bahwa mungkin alasan keluarga kerajaan Yuan mengirimkan seorang setengah suci kali ini adalah untuk bersaing dengan 3 sekte atas. Qin Chuan berjalan ke jendela dan melihat ke arah kediaman keluarga kerajaan Qin, lalu berkata pelan, sepertinya keluarga kerajaan Qin hari ini akan sangat meriah. Begitu selesai berbicara, dia melangkah, dan sedetik kemudian, dia menghilang dari jendela. Semua orang di kedai itu tercengang, menggosok mata mereka dengan keras, bertanya-tanya apakah mereka telah melihat sesuatu yang tidak nyata. Bab 646. Ancaman balasan. Saat ini, kota kerajaan Qin sangat ramai, dengan semua anggota keluarga kerajaan Qin yang memiliki kekuatan di alam raja berpatroli di berbagai bagian kota. Setiap tim patroli dipimpin oleh seorang anggota yang memiliki kekuatan di alam kaisar. Di tengah kota kerajaan Qin terdapat rumah kediaman kepala kota, yang merupakan milik keluarga kerajaan Qin. Saat ini, istana tuan kota berada di bawah pengamanan ketat. Selain para pendekar tingkat kaisar dari keluarga kerajaan Qin yang berpatroli, ada juga banyak pendekar tingkat kaisar yang disewa oleh keluarga kerajaan Qin dengan biaya yang sangat besar, hanya untuk memastikan bahwa pesta pernikahan ini dapat berlangsung dengan sempurna. Di dalam aula perjamuan megah di kediaman tuan kota, para pendekar tingkat kaisar ada di mana-mana, banyak di antara mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk. Seorang wanita tua berambut abu-abu dikelilingi oleh para tamu yang datang untuk menghadiri pernikahan, dengan ucapan selamat yang terus-menerus terdengar di udara. Raja Qin, selamat. Raja Qin, setelah hari ini, keluarga kerajaan Qin kemungkinan akan naik ke puncak 9 klan rendahan. Salam terbaik saya untuk Raja Qin. Raja Qin, 2 anak ajaib telah muncul dari keluarga kerajaan Qin, mereka pasti akan melambung tinggi. Selamat, saudara Raja Qin. Di tengah sanjungan itu, Raja Qin, yang dikelilingi oleh kerumunan, terus tersenyum, tertawa, dan berterima kasih kepada mereka yang secara proaktif datang untuk memberi selamat kepadanya. Awalnya, keluarga kerajaan Qin adalah yang terlemah di antara 9 klan rendahan, tetapi semua orang tahu bahwa dengan munculnya 2 jenius, keluarga kerajaan Qin akan sepenuhnya bangkit setelah hari ini. Bahkan 3 sekte atas dan 5 keluarga menengah pun tertarik datang ke sini, sesuatu yang mustahil terjadi di masa lalu. Di tengah keramaian, Tetua Agung Qin Banceng dari keluarga kerajaan Qin, dengan wajah memerah, juga dikelilingi dan diberi ucapan selamat oleh banyak orang. Bagaimanapun, salah satu dari 2 anak ajaib dari keluarga kerajaan Qin adalah putranya. Hari ini juga merupakan hari bahagia pernikahan putranya dengan Wen Ruyu dari Gerbang Surgawi, menjadikannya salah satu tokoh utama hari itu. Tetua Agung Qin, selamat. Saat Qin Banceng sedang menikmati pujian dari kerumunan, sebuah suara yang agak dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Bulu kuduk Qin Banceng berdiri dan dia menoleh ketakutan untuk melihat sosok yang dikenalnya. Seorang tokoh penting dari 9 klan rendahan menatap tajam pemuda itu dan berkata, "Anak siapa kau? Tidakkah kau lihat kami sedang berbicara dengan Tetua Agung Qin? Apa kau tidak punya sopan santun?" Mendengar itu, wajah Qin Banceng berubah drastis, dan dia buru-buru memarahi orang itu, "Diam. Tuan Qin bukanlah orang yang berhak kau tegur." Melihat Qin Banceng benar-benar memarahi tokoh besar dari 9 klan rendahan itu, semua orang di sekitarnya tercengang. Qin Banceng mengabaikan orang itu dan buru-buru menarik Qin Chuan ke pojok, berbisik, "Tuan Qin, mengapa Anda di sini?"
Ekspresinya terlihat sangat tidak menyenangkan, hampir seperti akan menangis. Qin Chuan berkata dingin, Tetua Agung Qin sepertinya lupa sesuatu, perlu saya ingatkan. Ekspresi Qin Bancheng membeku, dia mengerti maksud di balik kata-kata Qin Chuan. Setengah bulan yang lalu, ketika dia meninggalkan dunia sekuler bersama Qin Nian, Qin Chuan mengatakan bahwa setelah mengantar Qin Nian kembali ke keluarga kerajaan Qin, dia harus pergi ke dunia sekuler untuk mencarinya, tetapi dia tidak pergi. Tuan Qin, hari ini adalah hari besar putra saya harap Anda dapat memberi saya waktu 1 hari. Setelah pesta pernikahan, saya akan pergi bersama Anda ke dunia sekuler. Baik itu setengah bulan atau bahkan sebulan, asal jangan mengganggu acara tersebut, Qin Bancheng merendahkan suaranya dan berkata. Dia takut pada Qin Chuan, tetapi ini adalah keluarga kerajaan Qin, jadi dia tidak terlalu takut. Namun, hari ini adalah hari persekutuan pernikahan antara keluarga kerajaan Qin dan Gerbang Surgawi, hari bahagia putranya, dan banyak tokoh besar telah tiba. Jika Qin Chuan mengganggu pesta pernikahan, meskipun dia akan menanggung akibatnya, pesta tersebut akan menjadi bahan olok-olok bagi orang lain. Selain itu, pesta pernikahan hari ini hanyalah acara kecil, acara utamanya adalah kedatangan para tokoh penting dari 3 sekte atas dan 5 keluarga menengah, yang datang untuk putranya dan Qin Nian. Hancurnya pesta pernikahan adalah satu hal, tetapi jika itu menghancurkan kesempatan putranya dan Qin Nian untuk bergabung dengan 3 sekte atas, itu adalah kerugian besar. Qin Chuan berkata dingin, takut sekarang. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Wajah Qin Bancheng semakin tidak sedap dipandang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Qin Chuan, jangan terlalu berlebihan. Jujur saja, hari ini, banyak pasukan elit dari dunia bela diri kuno hadir di sini, bahkan seorang setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan pun ada, semuanya untuk menemui putraku. Jika kau berani membuat masalah, meskipun keluarga kerajaan Qin membiarkanmu lolos, pasukan elit ini tidak akan membiarkannya. Apakah kau mengancamku? Qin Chuan tiba-tiba merasa sedikit geli. Qin Bancheng jelas tidak mengerti sesuatu. Qin Bancheng mengerutkan kening dan berkata dingin, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Tuan Qin ingin menganggapnya sebagai ancaman, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Qin Chuan tiba-tiba menjadi dingin saat dia menyipitkan mata ke arah Qin Bancheng dan berkata, menurutmu, jika aku menunjukkan kekuatan kultivasiku kepada pasukan itu, siapa yang akan mereka pilih antara putramu dan aku? Mendengar itu, ekspresi wajah Qin Bancheng berubah drastis. Barulah kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Chuan adalah kultivator alam penguasa sejati, dan kuncinya adalah dia lebih muda dari putranya. Putranya baru saja menembus ke alam kaisar tahap awal, menarik perhatian para tokoh penting dari 3 sekte atas dan 5 keluarga kerajaan besar. Jika Qin Chuan menunjukkan kekuatannya, tidak diragukan lagi, para tokoh besar ini akan memilih Qin Chuan daripada putranya. Memikirkan hal itu, wajah Qin Bancheng memucat. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apa yang kau inginkan? Qin Chuan, tanpa ekspresi, berkata, sederhana saja, batalkan pernikahan antara putramu dan Wen Ruyu. Aku jamin tidak akan merusak rencana para petinggi untuk memilih putramu. Yang mengejutkan Qin Chuan, Qin Bancheng menolak tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan dingin, meskipun para petinggi ada di sini untuk putraku dan Qin Nian, mereka datang karena aliansi antara keluarga kerajaan Qin dan Gerbang Surgawi. Jika kita membatalkan pernikahan sekarang, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi para petinggi? Lagi pula, meskipun aku ingin membatalkan pernikahan ini, Raja Qin tidak akan setuju, begitu pula dengan Master Gerbang Surgawi. Petik 2. Qin Chuan, aku tahu bakatmu luar biasa, tetapi aku juga tahu kau bukan orang yang mau tunduk pada orang lain. Jadi, jangan mengancamku dengan menunjukkan kekuatanmu. Tentu saja, jika kau benar-benar menunjukkan kekuatanmu, itu tidak masalah. Dengan bakat putraku, dia juga akan dipilih oleh para petinggi dari 3 sekte atas. Pikirkan baik-baik, 3 sekte atas bukanlah keluarga kerajaan Qin. Begitu mereka memilihmu, tidak ada kesempatan untuk menolak. Qin Chuan terdiam, menyadari bahwa Qin Bancheng benar. Dia memang tidak bisa bergabung dengan 3 sekte atas, apalagi sekarang dia sudah mencapai puncak kultivasi alam kaisar. Bahkan di 3 sekte atas sekalipun, siapa yang layak menjadi gurunya? Satu hal lagi, Tuan Qin mungkin lupa. Hari ini, seorang setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan juga hadir di sini. Setengah bulan yang lalu, Tuan Qin secara terbuka menggunakan jurus tangan Buddha Asura. Mendengar itu, bibir Qin Bancheng melengkung membentuk senyum mengejek. Tuan Qin, maukah Anda menebak apakah setengah suci keluarga Yuan ini sudah mengetahui hal ini? Tangan Buddha Asura adalah teknik rahasia tingkat tinggi eksklusif dari keluarga kerajaan Yuan. Jika orang luar menggunakannya, apakah menurutmu sang setengah suci ini akan setuju? Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, seorang setengah suci dari Istana Ilahi Kunlun juga ada di sini. Nada bicara Qin Bancheng penuh dengan ancaman. Jelas sekali, Qin Chuan ingin menjebak Qin Bancheng,
tetapi sekarang dialah yang dijepit oleh Qin Bancheng. Alasan Qin Chuan ingin berbicara dengan Qin Bancheng secara pribadi adalah untuk membuat keluarga kerajaan Qin dan gerbang surgawi membatalkan pernikahan tanpa kekerasan, yang akan memenuhi janjinya kepada Wen Ruyu. Secara tak terduga, bukan hanya seorang setengah suci dari keluarga kerajaan Yuan yang datang, tetapi juga seorang setengah suci dari Istana Ilahi Kunlun. Kuncinya adalah Qin Chuan memiliki dendam terhadap kedua pihak tersebut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Qin Chuan tidak dapat menandingi seorang setengah suci. Tatapan mata Qin Chuan perlahan menjadi dingin, menatap tajam ke arah Qin Bancheng, kau bermain api. Qin Bancheng mencibir, aku tidak tahu apakah aku sedang bermain api, tetapi aku tahu jika kau tidak pergi sebelum setengah suci keluarga Yuan menemukanmu, akan sulit bagimu untuk pergi. Setelah berbicara, dia terang-terangan mengabaikan Qin Chuan dan berbalik untuk pergi. Di mata dingin Qin Chuan, secercah niat membunuh terpancar. Awalnya ia bermaksud membiarkan Qin Bancheng lolos, tetapi sekarang tampaknya ia terlalu berbelas kasih, membiarkan Qin Bancheng berpikir bahwa ia dapat dengan mudah dimanipulasi. Karena itu, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi kemudian, dia akan merasa dibenarkan. Bab 647. Ketenaran mendadak. Terima kasih banyak atas kesediaan Anda meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengunjungi keluarga kerajaan Qin. Pada saat itu, Raja Qin melangkah ke mimbar, memandang semua orang dengan senyum lebar. Selanjutnya, mari kita sambut pasangan paling mempesona hari ini, Qin Feng dari keluarga kerajaan Qin dan Wen Ruyu dari gerbang surgawi. Setelah suara Raja Qin mereda, di bawah tatapan semua orang, Qin Feng dan Wen Ruyu berjalan keluar bergandengan tangan. Tepuk tangan meriah langsung terdengar di tempat itu. Wajah Wen Ruyu dipenuhi rasa enggan saat itu, tetapi dia tahu situasi seperti apa ini. Meskipun tidak senang, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya dan berjalan keluar sambil menggenggam tangan Qin Feng. Haha, bagus sekali. Qin Bancheng berjalan maju sambil tertawa, secara pribadi membantu Qin Feng merapikan pakaiannya, dan berkata dengan bangga, Xiao Feng, setelah pernikahan megah hari ini, kau akan menjadi anak ajaib terkemuka dari keluarga kerajaan Qin. Setelah ini, bersikaplah lebih hati-hati dan jangan bertindak gegabah seperti sebelumnya. Wajah Qin Feng berseri-seri karena gembira, sambil tersenyum ia berkata, terima kasih atas ajaranmu, ayah. Haha, bagus, bagus, bagus. Qin Bancheng mengucapkan 3 kata, agung, secara berurutan, lalu menatap Wen Ruyu dengan senyum ramah dan berkata, Ruyu, mulai hari ini, kau akan menjadi wanita dari keluarga kerajaan Qinku. Di masa depan, kau harus mendukung Xiao Feng dan membangun masa depan bersama. Lalu, dia mengeluarkan gelang giok antik. Namun pada saat itu, terjadi perubahan yang tak terduga. Wen Ruyu, yang selama ini diam, tiba-tiba membalikkan tangannya, memperlihatkan belati pendek, dan menusukkannya tanpa ragu sedikitpun. Engah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, belati itu menusuk perut Qin Bancheng. Bahkan Qin Bancheng pun tercengang, tidak menyangka Wen Ruyu akan tiba-tiba menyerangnya. Namun itu hanya sesaat, ia tersadar dan meraung marah, kau mencari kematian. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Wen Ruyu. Tamparan itu mengenai dada Wen Ruyu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti layang-layang yang rusak. Peringatan! Peringatan! Seseorang sedang membunuh tetua agung. Tiba-tiba, seseorang berteriak, mengisolasi Qin Bancheng di tengah. Wen Ruyu kemudian segera ditahan dengan pedang di lehernya oleh para ahli dari keluarga kerajaan Qin. Jika dia bergerak, Wen Ruyu akan langsung terbunuh. Wen Ruyu menatap Qin Bancheng dengan penuh kebencian dan menggeram, dasar bajingan tua, kau membunuh ayahku, dan sekarang kau ingin aku menikahi putramu. Kau hanyalah binatang buas. Meskipun aku gagal membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam ayahku, ingat kata-kataku, kau akan menghadapi pembalasan dan mati dengan mengerikan suatu hari nanti. Kau mencari kematian. Qin Bancheng sangat marah. Pada saat itu, Master Gerbang Surga juga tersadar dari keterkejutannya dan membentak, dasar jalang, diam. Kemudian, dia menatap Qin Bancheng dan berkata, Tetua Agung, jangan khawatir, kami di Gerbang Surgawi tidak akan membiarkannya lolos begitu saja karena berani mencelakaimu. Dia tahu bahwa insiden seperti itu kemungkinan besar berarti aliansi pernikahan itu batal. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia berteriak, seseorang, bunuh perempuan jalang ini untukku. Atas perintah Master Gerbang Surga, seorang ahli alam kaisar menggerakkan kakinya dan seketika muncul di depan Wen Ruyu, mengangkat tangan untuk memukul kepalanya. Para pemimpin semua kekuatan besar hanya menyaksikan tanpa campur tangan, menunjukkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan. Wajah Wen Ruyu dipenuhi keputusasaan tetapi tanpa rasa takut. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah untuk membunuh Qin Bancheng dan membalaskan dendam ayahnya. Tepat ketika ahli alam kaisar dari gerbang surgawi hendak menyerang kepalanya, sesosok muda tiba-tiba muncul seperti hantu di depannya, mengangkat tangan untuk melayangkan pukulan. Bang!
Di bawah tatapan terkejut semua orang, ahli alam tahap awal kaisar dari gerbang surgawi langsung tewas terkena pukulan itu, tubuhnya terlempar puluhan meter dan mendarat dengan keras di tanah. Keheningan mencekam menyelimuti tempat kejadian. Bahkan para pemimpin dari 3 sekte atas dan 5 keluarga menengah menatap dengan mata terbelalak heran, semuanya intensif memperhatikan Qin Chuan. Para pemimpin dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa di balik pukulan Qin Chuan, meskipun mereka tahu kekuatan itu tertahan. Tak satu pun dari mereka yang dapat memperkirakan kekuatan pastinya. Namun mereka dapat memastikan bahwa kultivasi Qin Chuan setidaknya berada di alam kaisar tingkat menengah, jika tidak mungkin untuk langsung membunuh seorang seniman bela diri alam kaisar tahap awal dengan satu pukulan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah membunuh ahli alam kaisar dari gerbang surgawi, Qin Chuan berbalik dan mengulurkan tangan ke arah Wen Ruyu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wen Ruyu tersadar, menatap tatapan khawatir pria itu yang mencairkan rasa dingin di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit lalu memegang tangan Qin Chuan yang terulur, dan berdiri dengan anggun. Qin Chuan mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Wen Ruyu, minumlah ramuan ini dulu dan sembuhkan lukamu di sana. Serahkan sisanya padaku. Wen Ruyu ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, ini adalah perseteruan antara aku dan keluarga kerajaan Qin. Kau sebaiknya tidak ikut campur. Dia menyadari pentingnya acara hari ini dan betapa banyak tokoh berpengaruh yang hadir, dan khawatir akan melibatkan Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum tipis, aku telah membunuh seorang ahli alam kaisar dari gerbang surgawi. Apakah kau pikir aku masih bisa tetap tidak terlibat sekarang? Wen Ruyu terdiam, sangat tersentuh. Dasar bajingan kecil, berani-beraninya kau membunuh ahli dari gerbang surgawi. Akan kubalas dendam. Sang Master Gerbang Surga meraung marah pada saat itu. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, menatap Master Gerbang Surga dengan tajam. Sebagai Master Gerbang Surga, Anda ingin membunuh anggota keluarga kerajaan Qin di depan umum untuk menyenangkan Raja Qin. Aku ingin bertanya, apakah begini caramu memperlakukan rakyatmu sebagai pemimpin Gerbang Surga? Wajah Master Gerbang Surga berkerut karena amarah. Qin Chuan baru saja membunuh seorang ahli alam kaisar, tokoh terkemuka di Gerbang Surga, yang membuatnya sangat marah. Sambil menggertakkan giginya, Master Gerbang Surga berkata, anak kecil bermulut tajam. Aku sendiri akan membunuhmu hari ini untuk membalas dendam atas ahliku. Dengan itu, dia menyerbu ke arah Qin Chuan. Wen Ruyu mencoba untuk ikut campur tetapi didorong puluhan meter jauhnya oleh kekuatan Qin Chuan. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, dan berkata dengan getir, demi Ruyu, aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Sang Master Gerbang Surga meledak dengan kultivasi penuhnya, mengungkapkan dirinya sebagai seorang ahli tingkat puncak alam kaisar. Namun, aura yang lebih menakutkan justru terpancar dari Qin Chuan saat ini. Dia mengeluarkan raungan keras, kultivasi alam penguasa puncaknya langsung meledak, dan dengan lambaian tangannya, energi dahsyat melesat ke arah Master Gerbang Surga. Sang Master Gerbang Surga terlempar ratusan meter sebelum ia bahkan mencapai Qin Chuan. Pada saat itu, semua ahli alam berdaulat yang hadir berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 648. Mereka semua adalah orang-orang yang peduli. Mata setiap tokoh penting itu dipenuhi dengan antusiasme dan rasa tak percaya. Mereka sendiri semuanya adalah ahli alam puncak, tetapi mereka telah berkultivasi selama ratusan, bahkan ribuan tahun, dan dianggap sebagai monster tua. Namun kini, mereka menyaksikan seorang pemuda, baru berusia 25 atau 26 tahun, yang memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan mereka. Mustahil. Emosi Qin Banceng benar-benar hancur, dan dia meraung marah dengan wajah penuh ancaman, baru setengah bulan yang lalu, kau hanya berada di tahap awal alam kaisar. Bagaimana mungkin kau bisa meningkatkan kultivasimu ke puncak alam kaisar hanya dalam setengah bulan? Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Itu berarti Qin Chuan telah berubah dari tahap awal alam kaisar menjadi ahli tahap puncak hanya dalam setengah bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang Qin Banceng duga, ini adalah kejadian yang mustahil. Mungkinkah anak laki-laki ini memiliki semacam harta karun rahasia? Harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi seorang ahli alam kaisar dalam waktu singkat. Selain penjelasan ini, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Mata indah Wen Ruyu tertuju pada Qin Chuan. Mungkinkah pria ini benar-benar sekuat ini? Dia pasti memiliki harta karun rahasia yang dapat meningkatkan kultivasi seorang ahli alam kaisar secara drastis. Qin Banceng tiba-tiba meraung dengan wajah penuh kebencian. Entah itu benar atau tidak, dia harus mengatakannya karena dia sudah sangat menyinggung Qin Chuan. Jika ada tokoh penting yang menyukai Qin Chuan, itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga kerajaan Qin. Para tokoh penting yang hadir semuanya adalah pakar tingkat puncak, dan bahkan ada pakar semi-saint yang telah mencapai titik buntu dalam kultivasi mereka, merasa sulit untuk membuat kemajuan bahkan setelah ratusan tahun. Jika muncul harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya.
Sahabat muda, saya Tetua Agung Qi Hong dari keluarga Kerajaan Qi. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, keluarga Kerajaan Qi dapat membuat pengecualian dan mengizinkan Anda menjadi Tetua Agung kelima kami. Benar saja, seseorang langsung berbicara. Tampaknya mereka sedang merekrut Qin Chuan, tetapi semua orang yang hadir tahu dengan jelas bahwa yang diinginkan keluarga Kerajaan Qi adalah harta karun rahasia Qin Chuan. Sahabat muda, halo, saya Lin Tian, Tetua Agung dari klan Kekaisaran Lin. Asalkan kau bersedia bergabung dengan kami, aku bahkan bisa memberikan posisiku sebagai Tetua Agung kepadamu. Sahabat muda, saya adalah Tetua Agung dari Sekte Qing Tian di 3 sekte atas. Untuk sesaat, semua keluarga kerajaan, kecuali keluarga kerajaan Yuan, telah menyampaikan pendapat mereka. 3 sekte atas juga mengulurkan tangan perdamaian kepada Qin Chuan, meskipun niat dibaliknya sudah jelas. Dapat dikatakan bahwa di antara faksi-faksi elit yang hadir, selain Istana Ilahi Kunlun dan keluarga kerajaan Yuan, yang lainnya semuanya menawarkan untuk merekrut Qin Chuan, menjanjikan kondisi yang sangat menguntungkan. Wajah Qin Chuan perlahan berubah gelap. Bagaimana mungkin dia tidak melihat keserakahan yang tersembunyi di mata para petinggi ini? Namun, itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah keluarga kerajaan Yuan dan Istana Ilahi Kunlun belum berkorespondensi, dan para ahli terkemuka mereka menatapnya dengan tatapan membunuh yang dingin. Qin Chuan memahami bahwa bukan berarti keluarga kerajaan Yuan dan Istana Ilahi Kunlun tidak menginginkan harta karun rahasianya, melainkan mereka ingin memanfaatkan permusuhan di antara mereka sebagai alasan untuk bertindak. Jika demikian, mereka bisa menangkapnya dengan dalih balas dendam dan membawanya kembali ke pasukan mereka. Qin Chuan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat menyadari bahwa kali ini dia benar-benar telah menimbulkan masalah besar, dengan hampir tidak ada peluang untuk lolos tanpa cedera. Pada saat itu, tawar yang menggema di seluruh keluarga kerajaan Qin, dan di bawah tatapan semua orang, seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat berjalan keluar. Ketika Qin Chuan melihat penampilan pria itu, pupil matanya menyempit tajam. Karena dia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Inilah lelaki tua dalam potret yang dipugar oleh Mu Weiwei, orang yang telah menyerahkan cincin teratai kepada Long Sanlin di dunia sekuler. Melihat pria ini di keluarga kerajaan Qin, Qin Chuan langsung menebak identitasnya. Karena ketika ia muncul, Raja Qin tampak terkejut, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan berseru, "Kau masih hidup." Pria itu mencibir, "Saudaraku tersayang, apakah kau sangat terkejut melihat adikmu?" Adik laki-laki Raja Qin, yang merupakan kakek kandung Qin Nian, Qin Ye. Dengan kata lain, Qin Ye lah yang memberikan cincin teratai kepada Long Sanlin di dunia sekuler, dan Long Sanlin menggunakannya untuk menyewa Miao Dahai untuk meracuni kepala keluarga Murong, Murong Fu. Tapi mengapa dia melakukannya? Tak lama kemudian, Qin Chuan menduga sebuah kemungkinan. Qin Ye selalu bersembunyi di dunia sekuler dan mengetahui segala sesuatu tentang Qin Nian dengan baik. Jika demikian, dia juga pasti mengetahui tentang Qin Chuan dan metode-metodenya. Setelah Murong Fu diracuni, hanya Qin Chuan yang bisa menyembuhkannya. Kemudian Qin Chuan akan mengikuti petunjuk menuju Miao Dahai dan kemudian ke Long Sanlin, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun kecuali cincin teratai. Melalui proses yang berbelit-belit ini, Qin Ye sepenuhnya melepaskan diri dari masalah tersebut. Qin Ye hanya memiliki satu tujuan, melibatkan Qin Chuan dalam penyelidikan pembantaian keluarga Qin sekaligus menggunakannya untuk mengantarkan cincin teratai kepada Qin Nian. Dengan cara ini, Qin Nian dapat menggunakan cincin teratai untuk membangkitkan tubuh reinkarnasi teratai darah di dalam dirinya. Semuanya, saya adalah pewaris sah yang ditunjuk oleh mantan raja keluarga kerajaan Qin, tetapi saya disabotase oleh binatang buas Qin Huai ini dan kehilangan tahta. Awalnya, kupikir aku bisa menjalani hidupku dengan tenang bersama keluargaku di dunia sekuler. Tak disangka, si brengsek Qin Huai ini tetap tidak mau melepaskanku. Dalam semalam, keluarga Qin di dunia sekuler sepenuhnya musnah oleh para pembunuh yang dikirim oleh makhluk buas ini. Sekarang, hanya cucu perempuan saya dan saya yang tersisa sebagai penyintas. Dan cucu perempuanku, Qin Nian, adalah pewaris yang telah memperoleh tubuh reinkarnasi teratai darah, seorang jenius yang mencapai kultivasi alam kaisar pada usia 22 tahun. Hal ini membuat seluruh penonton terkejut. Qin Huai benar-benar panik dan meraung, "Omong kosong. Tahta itu diwariskan kepadaku oleh ayah kita. Adapun mengirim pembunuh ke dunia sekuler untuk melakukan pembantaian, itu hanyalah rekayasa belaka. Jika kau ingin kembali ke keluarga kerajaan Qin hari ini, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Tetapi jika kau di sini untuk membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam." Qin Ye mencibir, "Kejam padaku." Begitu kata-katanya terucap, kekuatan kaisar yang mengerikan tiba-tiba meledak dari dirinya. Qin Huai terstunet, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Karena aura yang terpancar dari Qin Ye telah mencapai puncak alam kaisar, sementara dirinya sendiri hanya berada di alam kaisar tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Qin Huai tampak putus asa,
lalu wajahnya berubah marah saat dia meraung, kau seharusnya tewas dalam pembantaian itu, bagaimana mungkin kau masih hidup? Bahkan jika kau selamat, bagaimana mungkin kau bisa berkultivasi hingga level seperti ini? Qin Ye, apakah ayahmu meninggalkan semacam harta karun untukmu? Jika tidak, bagaimana mungkin kau memiliki kultivasi yang luar biasa seperti itu? Qin Ye mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan, anak muda, apakah kau lihat? Inilah wajah sebenarnya dari apa yang disebut kekuatan-kekuatan teratas ini. Mereka berpura-pura memberikan bantuan kepadamu, tetapi sebenarnya mengincar harta karun di tubuhmu. Mereka, dan maksud saya semuanya, termasuk para elit dari 3 sekte atas, semuanya adalah orang-orang munafik yang sok suci. Kata-kata ini langsung membuat marah semua pakar elit dari pasukan utama yang hadir. Bab 649. Tubuh Ilahi Tao. Bahkan Qin Chuan agak terkejut bahwa Qin Ye begitu garang. Apakah dia tidak tahu apa yang diwakili oleh orang-orang ini? Qin Ye berkata dingin, 20 tahun yang lalu, aku, Qin Ye, sudah mati sekali. Hari ini, aku, Qin Ye, bersedia bergabung dengan junior ini. Siapapun yang berani menghentikanmu, akan kubunuh. Begitu kata-katanya terucap, kultivasinya tiba-tiba melonjak dan hampir seketika meningkat dengan selisih yang besar. Setengah suci. Semua orang tidak percaya. Pada saat ini, aura yang terpancar dari Qin Ye benar-benar mencapai setengah suci. Qin Chuan menatap Qin Ye dengan ekspresi yang rumit. Awalnya ia memiliki prasangka terhadap Qin Ye, tetapi sekarang ia menyadari bahwa semua hal yang telah dilakukan Qin Ye di dunia sekuler, bahkan menipunya, adalah untuk hari ini. Qin Ye, kau, seorang setengah suci kekosongan, ingin menantangku. Pada saat itu, seorang setengah suci perlahan bangkit ke arah keluarga kerajaan Yuan, aura suci yang menakutkan terpancar dari dirinya. Qin Ye sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan menatap pihak lain, berkata, Yuan Liang, kau hanya berhasil mencapai alam setengah suci karena kau hidup 100 tahun lebih lama dariku. Di hadapanku, apa yang kau banggakan? Bahkan jika aku berada di alam suci Void, aku masih bisa mengalahkanmu. Yuan Liang sangat marah dan tertawa mengerikan, bagus, sangat bagus. Awalnya aku berniat membunuh bocah Qin kecil itu, tapi aku tidak menyangka kau, orang tua, akan muncul. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu, lalu bocah kecil itu. Begitu kata-katanya terucap, tubuh Yuan Liang tiba-tiba melayang ke langit. Tubuh Qin Ye juga melayang ke langit, sambil tertawa terbahak-bahak. Yuan Liang, ayo bertarung di tempat lain. Sosok kedua ahli setengah suci itu muncul dari udara dengan suara yang melengking. Pada saat ini, di arah istana suci Kunlun, seorang setengah suci perlahan bangkit dan menatap Qin Chuan dengan niat membunuh. Anak kecil, aku ingin melihat, tanpa perlindungan Qin Ye, siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Beberapa ahli tingkat puncak dari 3 sekte atas baru saja berdiri dan belum sempat berbicara ketika setengah suci dari istana ilahi Kunlun berkata dengan dingin, anak ini menghancurkan penjara ilahi Kunlunku. Mulai hari ini, siapapun yang berani melindunginya adalah musuh istana ilahi Kunlunku. Kata-kata ini membuat para ahli tingkat puncak dari 3 sekte atas terdiam. Jelas sekali, kekuatan istana ilahi Kunlun bahkan lebih besar dari yang diketahui dunia. Ekspresi Qin Chuan sangat serius. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang adalah masalah hidup dan mati baginya. Pak Tua, apa kau benar-benar berpikir aku sasaran empuk? Hanya kau yang ingin membunuhku. Qin Chuan meraung marah, dan kultivasi tingkat puncaknya meledak hingga ke titik ekstrim. Kekuatan kaisar yang dahsyat menyapu seluruh tempat kejadian. Namun, semuanya belum berakhir. Tiba-tiba dia mengonsumsi eliksir tingkat kaisar, dan auranya kembali melonjak drastis. Semua orang di tempat kejadian tercengang karena aura Qin Chuan sudah jauh melampaui aura seorang ahli tingkat puncak. Namun, itu masih belum mencapai level setengah suci. Apakah itu masih belum cukup? Qin Chuan menggertakkan giginya. Dia pikir persiapan yang telah dia lakukan sudah cukup untuk menghadapi kekuatan-kekuatan terkuat di dunia bela diri kuno. Dia tidak menyangka seorang setengah suci akan secara pribadi bergerak untuk membunuhnya. Jika dia tidak bisa mencapai kekuatan seorang setengah suci, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan setengah suci dari istana suci Kunlun ini. Tekad sejati iblis Buddha, hancurkanlah untukku. Tiba-tiba, Qin Chuan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dengan teriakan keras, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Di tengah tatapan ketakutan semua orang, seluruh tubuhnya diselimuti aura ungu. Aura Qin Chuan kembali melonjak, tetapi masih belum mencapai tingkat setengah suci. Darah esensi, bakarlah untukku. Qin Chuan menggigit lidahnya hingga putus, rasa darah memenuhi mulutnya. Auranya kembali melonjak, tubuhnya hampir roboh, darah menodai pakaiannya menjadi merah. Rasa sakit yang hebat itu membuat pikirannya sangat fokus. Dia hampir kehabisan semua cara untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, auranya akhirnya mencapai tingkat setengah suci.
Kau berhasil menguasai tekad sejati iblis Buddha. Setengah suci dari Istana Ilahi Kunlun mengangkat alisnya, aku, Mu Tianjin, ingin melihat apakah seorang ahli tingkat puncak yang telah menguasai tekad sejati iblis Buddha benar-benar dapat memiliki kekuatan seorang setengah suci. Begitu kata-katanya terucap, sosok Mu Tianjin menghilang dari pandangan Qin Chuan. Pupil mata Qin Chuan menyempit, berpikir bahwa peningkatan kekuatannya yang dipaksakan menjadi setengah sein akan memungkinkannya untuk bertarung, tetapi dia bahkan tidak bisa melacak pergerakan lawannya. Bang! Detik berikutnya, dia dihantam dengan keras, terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Jadi, inilah kekuatan seorang setengah suci. Qin Chuan menatap Mu Tianjin dengan tajam, kekuatannya melampaui imajinasi. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Tidak. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Masih banyak orang yang menungguku di dunia sekuler. Aku berjanji akan kembali hidup-hidup dan menemui mereka. Bagaimana aku bisa memenuhi janjiku jika aku mati sekarang? Apa artinya seorang setengah suci bagiku? Aku, Qin Chuan, dibesarkan di penjara ilahi Kunlun. Aku telah menanggung kesulitan yang tak ada habisnya untuk mencapai kultivasi ini. Baik di dunia sekuler maupun dunia bela diri kuno, bukan hanya rekan-rekan saya, tetapi bahkan para tetua dan para ahli dari generasi sebelumnya, siapa yang dapat menyaingi saya? Sang setengah suci di hadapanku hanya lebih tua beberapa abad. Seandainya aku berlatih selama ratusan tahun, apa artinya seorang setengah suci bagiku? Saat hati Dao Qin Chuan menguat, aura mengerikan muncul dari dalam dirinya. Darahnya seolah mendidih, auranya kembali melonjak. Di bawah tatapan terkejut Mu Tianjin, sebuah tanda merah darah muncul di dahi Qin Chuan. Apa hubunganmu dengan Qin Shengtian? Emosi Mu Tianjin meluap, dan terfokus pada Qin Chuan. Pupil mata Qin Chuan menyempit, orang lain itu mengenal Qin Shengtian. Qin Chuan buru-buru bertanya, kau mengenalnya? Di mana dia sekarang? Memang benar, kau adalah putra Qin Shengtian. Mu Tianjin tiba-tiba tertawa, tidak heran kau dijebloskan ke penjara ilahi Kunlun di usia semuda itu. Jadi, kau adalah putra Qin Shengtian. Qin Shengtian, caramu sungguh luar biasa. Tempat paling berbahaya justru menjadi tempat paling aman. Menyembunyikan putramu di penjara ilahi Kunlun, tidak akan ada yang curiga. Pantas saja bakat bela diri bocah ini begitu tinggi. Ternyata, kau adalah keturunannya. Mendengar kata-kata Mu Tianjin, seluruh tubuh Qin Chuan gemetar karena tak percaya. Qin Shengtian telah memenjarakannya di penjara ilahi Kunlun untuk melindunginya. Tidak. Ayahnya yang berhati dingin, Qin Shengtian, bagaimana mungkin dia melakukan itu untuk melindunginya dan malah melemparkannya ke tempat yang mengerikan seperti itu? Sepertinya kau bahkan tidak tahu identitasmu sendiri, selain nama ayahmu adalah Qin Shengtian. Mu Tianjin tertawa, tidak heran kau bisa berlatih 6 jalan Kunlun dan menguasainya. Kau mewarisi fisik ilahi Dao dari Qin Shengtian. Mendengar ini, para ahli dari 3 sekte atas terkejut. Dia memiliki fisik ilahi Dao yang legendaris. Konon, siapapun yang memilikinya dapat menguasai teknik kultivasi apapun. Terlebih lagi, mereka yang memiliki fisik ilahi Dao dapat menembus alam suci dan melampaui dunia ini. 10 tahun yang lalu, Qin Shengtian dan istrinya berhasil mencapai alam suci tertinggi dan naik ke tingkatan tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mencapai level itu sejak saat itu. Jika kita memperoleh fisik ilahi Dao, kita dapat menembus alam suci dan kemudian naik dari dunia ini. Mata para ahli dari 3 sekte atas bersinar terang. Bab 650 sekarang giliranmu. Tubuh ilahi Tao dapat dipisahkan dari tubuh fisik. Jika seseorang dapat memperoleh tubuh ilahi Tao Qin Chuan, itu setara dengan sudah memiliki 1 kaki di alam suci. Memikirkan hal ini, beberapa tokoh penting dari 3 sekte atas berdiri satu persatu. Mu Tianjin mengangkat alisnya dan menatap mereka dengan dingin, bertanya, apakah kalian juga ingin merebut tubuh ilahi Tao dariku? Apakah kalian ingin mati? Pakar tingkat puncak terkemuka dari alam kaisar tertawa terbahak-bahak, Mu Tianjin, bukan berarti kami ingin mati, tetapi kami tidak ingin mati, jadi kami harus berjuang sampai mati demi tubuh ilahi Tao. Mereka telah bercocok tanam selama ratusan tahun, dengan masa hidup mereka yang hampir berakhir, namun mereka belum pernah menemukan metode terobosan. Jika mereka tidak berhasil menembus pertahanan tersebut, masa hidup mereka akan berakhir, dan mereka pasti akan menghadapi kematian. Sekarang, jika bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki tubuh ilahi Tao, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, apakah ada bahayanya? Bagus, sangat bagus. Mu Tianjin tertawa penuh amarah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat kata-katanya selesai terucap, dia sudah muncul di hadapan seorang petarung kuat dari 3 sekte atas, meninju jantung ahli tersebut dengan lengannya. Wajah para petarung tangguh lainnya berubah drastis, mereka mundur ratusan meter secara bersamaan. Mereka saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, dengan kultivasi kita, tidak ada yang bisa mengalahkan Mu Tianjin. Karena itu,
mari kita bergabung untuk membunuh Mu Tianjin terlebih dahulu, dan kemudian bersaing secara adil untuk mendapatkan tubuh ilahi Tao. Setelah mendengar itu, mereka mengangguk satu persatu, baik. Wajah Qin Chuan menjadi sangat dingin, dia tidak menyangka akan menjadi incaran banyak orang, dengan semua orang menginginkan tubuh ilahi Tao miliknya. Bersamaan dengan itu, hatinya bergetar, ayah yang telah dibencinya selama lebih dari 20 tahun telah melemparkannya ke penjara ilahi Kunlun untuk melindunginya. Itu karena dia memiliki tubuh ilahi Tao, bukan karena dia adalah sampah tak berakar spiritual. Mungkin, ayahnya mengatakan dia tak berakar spiritual untuk melindunginya. Saat hatinya merasakan emosi-emosi ini, tokoh-tokoh utama dari 3 sekte atas telah mulai bertempur melawan Mu Tianjin. Semua petarung tangguh dari keluarga kerajaan Qin menatap kosong ke arah pertempuran sengit di langit. Pertarungan kolosal antara para ahli tingkat puncak dari dunia bela diri kuno ini benar-benar memukau. Semua orang mengerti bahwa setelah hari ini, seluruh dunia bela diri kuno akan mengubah strukturnya. Menyaksikan pertempuran kacau di antara para pemimpin pasukan elit, tatapan gila terlintas di mata Qin Chuan. Jika dia tidak bisa menembus ke tingkat semi-Sein sejati, mereka yang tersisa setelah pertarungan pasti akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia harus menerobos sebelum pertempuran berakhir, jika tidak, dialah yang akan mati. Kekuatan garis keturunan, kobarkan api untukku. Qin Chuan mengeluarkan geraman rendah, langsung membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Dia mengeluarkan segenggam ramuan tingkat kaisar, meminumnya satu persatu seolah-olah itu permen. Dengan bantuan kekuatan garis keturunannya yang membara dan ramuan-ramuan tersebut, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menembus ke alam setengah suci. Qin Chuan berteriak, belum cukup, bakar lebih banyak lagi untukku. Ledakan. Momentum di dalam tubuhnya tiba-tiba meroket, dengan tubuh fisiknya memperlihatkan retakan yang parah, tampak seolah-olah bisa hancur kapan saja. Darah telah menodai tubuh ilahi Tao-nya dengan warna merah, namun dia tampaknya tidak merasakan sakit, terus-menerus membakar kekuatan garis keturunannya dan mengonsumsi ramuan dengan gila-gilaan. Orang-orang dari kekuatan-kekuatan besar di bawahnya semuanya terkejut dengan tindakan Qin Chuan. Suara retakan yang tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Qin Chuan mengeluarkan raungan kesakitan, menahan rasa sakit dari tubuh fisiknya yang hampir hancur, dan menggertakkan giginya, berkata, kitab suci misterius agung, tahanlah untukku. Penjelasan sejati tentang Buddha dan Iblis, singkirkanlah untukku. Dia terpaksa menekan kondisi fisik tubuhnya yang semakin melemah. Pada saat itu, momentumnya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan, seolah-olah siap untuk menembus ke alam setengah suci kapan saja. Namun, kondisi fisiknya sudah hampir ambruk. Sementara itu, pertempuran kacau antara Mu Tianjin dan para petarung elit dari 3 sekte atas terus berlanjut. Meskipun Mu Tianjin adalah seorang ahli semi-Sein, dikepung oleh lebih dari selusin ahli tingkat puncak alam kaisar bukanlah hal yang mudah, dan dia dipenuhi luka. Para pakar tingkat puncak ini bukanlah petarung kuat biasa, setiap orang memiliki fondasi yang kuat, dengan beberapa di antaranya telah memantapkan posisi mereka di tingkat puncak alam kaisar selama lebih dari 100 tahun. Saat ini, kekuatan gabungan lebih dari selusin pakar tahap puncak menyaingi kekuatan seorang semi-Sein. Namun karena koordinasi mereka tidak berjalan lancar, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa ahli tingkat puncak dari alam kaisar telah dibunuh oleh Mu Tianjin, dan rumah besar keluarga kerajaan Qin dipenuhi dengan mayat-mayat mereka. Semua orang ketakutan. Pertempuran ini sangat sengit, bahkan 5 atau 6 ahli tingkat puncak alam kaisar telah gugur. Kita tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, atau kita semua akan mati. Salah satu petarung elit dari 3 sekte atas tiba-tiba berbicara. Yang lainnya mengangguk dan segera menyalakan darah esensi mereka, menyebabkan kultivasi mereka meroket. Membunuh. Sesaat kemudian, para ahli tingkat puncak alam kaisar yang telah membakar darah esensi mereka menyerbu Mu Tianjin bersama-sama. Meskipun melakukan hal ini akan merusak fondasi jalan bela diri mereka, mereka tidak punya pilihan selain berjuang untuk tubuh ilahi Tao, atau mereka akan mati. Intinya adalah, masing-masing dari individu ini berjuang mati-matian untuk mendapatkan tubuh ilahi Tao, tetapi hanya satu orang di antara mereka yang dapat memperoleh tubuh ilahi Tao yang lengkap. Meskipun hanya memiliki secuil peluang, mereka terus berjuang mati-matian. Tao itu kejam, bukan karena Tao itu sendiri benar-benar kejam, tetapi karena para kultivatornya kejam. Minggir dari jalanku. Mu Tianjin meraung marah dan membangkitkan darah intinya, seketika memulihkan kekuatan tempur puncaknya sebagai seorang setengah suci. Dengan darahnya yang memancarkan esensi membara, para petarung elit dari 3 sekte atas mulai berguguran satu demi satu, hingga hanya tersisa 2 orang. Berlari. 2 petarung elit terakhir itu saling bertukar pandang, lalu melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba melarikan diri. Bukan karena mereka ingin menyerah, tetapi lebih dari selusin ahli tingkat puncak alam kaisar telah gugur, hanya menyisakan mereka berdua. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh Mu Tianjin? Ingin melarikan diri. Sudah terlambat sekarang.
Mu Tianjin tertawa dingin, menggerakkan kakinya, dan langsung menyusul salah satu ahli tingkat puncak alam kaisar dari 3 sekte atas. Dia melayangkan pukulan, mati. Seorang ahli tingkat puncak alam kaisar lainnya dari 3 sekte atas telah gugur. Petarung faksi elit yang tersisa itu sangat ketakutan hingga hampir mengompol dan membakar seluruh darah esensi yang tersisa dalam dirinya. Meskipun begitu, dia tidak bisa lolos dari kejaran sang setengah suci. Dengan serangan terakhir Mu Tianjin, semua ahli tingkat puncak alam kaisar dari 3 sekte atas tumbang. Istana kerajaan Qin dipenuhi dengan mayat para ahli tingkat puncak dari alam kaisar, darah membasahi tanah, dan udara dipenuhi bau busuk yang mengerikan. Semua orang tidak berani bergerak, karena takut menarik perhatian Mu Tianjin. Mu Tianjin, seperti seorang asura, menatap Qin Chuan dan berkata, "Nak, sekarang giliranmu." Qin Chuan menggertakkan giginya, berusaha keras agar tubuh fisiknya tidak roboh. Bab 651. Pertemuan di dunia baru. Melihat Mu Tianjin yang berlumuran darah dan luka-luka, wajah Qin Chuan menjadi gelap sepenuhnya karena dia masih belum mencapai tingkat setengah suci sebelum pertempuran kacau itu berakhir. Aku tak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, kau bisa mencapai puncak alam kaisar. Mungkin inilah kengerian dari tubuh ilahi Tao. Setelah aku mendapatkan tubuh ilahi Taomu, aku akan segera menembus ke alam suci. Ketika aku naik ke alam abadi, jika aku bertemu dengan orang tuamu, aku akan mengirim mereka turun untuk bersatu kembali denganmu. Nak, apakah kau siap mati? Mu Tianjin tertawa terbahak-bahak dan bertanya. Tatapan mata Qin Chuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, menatap tajam ke arah Mu Tianjin, ingin mengingat wajah ini selamanya. Bahkan di kehidupan selanjutnya, dia akan mengingat wajah ini. Jika dia tidak bisa membunuhnya di kehidupan ini, maka dia akan membunuhnya di kehidupan selanjutnya. Jika dia tidak bisa membunuhnya di kehidupan selanjutnya, maka di kehidupan setelahnya. Dalam suatu siklus reinkarnasi, dia akan membunuhnya sendiri. Karena kau tampaknya siap menerima kematianmu di tanganku dengan tenang, maka matilah. Mu Tianjin mengangkat tangannya dan menyerang kepala Qin Chuan dengan ganas. Pada saat itu, keinginan untuk bertahan hidup membuat darah di tubuh Qin Chuan mendidih lebih hebat lagi. Tekanan mengerikan meletus dari dirinya. Tekanan ini langsung menepis telapak tangan Mu Tianjin yang sedang menyerang. Bahkan Qin Chuan pun terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mata Mu Tianjin langsung berbinar, tatapannya dipenuhi keserakahan, sambil tertawa ia berkata, seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi Tao yang legendaris, ia benar-benar dapat melindungi tuannya secara mandiri. Aku ingin melihat, bagaimana tubuh ilahi dapat menghentikanku. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Qin Chuan kehilangan kendali dan jatuh dengan keras ke tanah. Mu Tianjin bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Jelas sekali, Qin Chuan masih memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi mengapa dia tiba-tiba terjatuh? Pada saat itu, tubuh Qin Chuan sepertinya kehilangan kendali. Bukan hanya dia, bahkan Qin Chuan sendiri pun tidak mengerti. Tergeletak di tanah, terdapat mayat-mayat para ahli tingkat puncak alam kaisar di sekelilingnya, darah dari para ahli puncak itu menutupi tanah. Tiba-tiba, keinginan yang kuat muncul dari dalam dirinya. Ledakan. Kitab suci iblis Buddha mulai beroperasi secara otonom, darah para kaisar agung yang gugur mengalir deras ke arahnya. Qin Chuan tiba-tiba menyadari, bukankah kitab suci iblis Buddha memiliki fungsi melahap? Sekarang, dengan banyaknya kaisar agung yang telah tumbang, jika dia bisa melahap kultivasi mereka, sampai level mengerikan apa kultivasinya sendiri akan mencapai. Qin Chuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sepertinya surga belum meninggalkanku. Begitu dia selesai berbicara, kitab suci iblis Buddha itu beroperasi dengan sangat liar. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara, daging dan darah sari dari lebih dari selusin kaisar agung dilahap oleh tubuh ilahi Tao-nya. Aura iblis menyelimuti seluruh tubuhnya, retakan pada dagingnya mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bukan hanya tubuhnya, bahkan luka-lukanya pun mulai pulih dengan cepat. Lebih dari selusin darah dan kultivasi esensi kaisar agung ditelan bersamaan, Qin Chuan merasakan seluruh tubuhnya meluap dengan kekuatan. Tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat pada saat ini. Mata Mu Tianjin membelalak, menatap tajam ke arah Qin Chuan, wajahnya penuh ketakutan, dia benar-benar melahap kultivasi kaisar agung, bagaimana mungkin ini terjadi? Bukan, itu adalah tubuh ilahi Tao. Tubuh ilahi Tao sedang melahap kultivasi kaisar agung. Ketamakan di matanya semakin kuat. Sifat menantang dari tubuh ilahi Tao membuatnya sangat iri. Tubuh ilahi Tao hanya dapat menjadi milikku. Mu Tianjin tertawa keras, menyerbu ke arah Qin Chuan. Boom crack. Namun pada saat itu, kilat yang mengerikan menyambar dari langit, langsung mengenai Mu Tianjin. Bang! Mu Tianjin tersambar petir secara tiba-tiba, tubuhnya terluka parah, batuk darah, dan terlempar ke belakang. Baru setelah ia terjatuh dengan keras ke tanah, ia akhirnya menyadari bahwa Qin Chuan telah memicu kesengsaraan surgawi. Apakah ini kesengsaraan surgawi alam suci? Wajah Mu Tianjin dipenuhi rasa tidak percaya.
Boom crack. Seluruh langit keluarga kerajaan Qin tertutup awan hitam bergulir, kilat tak terhitung jumlahnya menyambar di angkasa. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh keluarga kerajaan Qin, bahkan seluruh dunia bela diri kuno. Aura Qin Chuan terus melonjak, daging lebih dari selusin Kaisar Agung mengering. Luka-luka Qin Chuan telah sembuh total, kondisinya saat ini sangat baik, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Kesengsaraan surgawi, ya. Qin Chuan mendongak ke langit, dia tahu, ini adalah rintangan lain baginya. Jika dia berhasil melewatinya, kultivasinya pasti akan mengalami terobosan kualitatif dan bahkan mungkin langsung mencapai alam suci yang legendaris. Namun, untuk melewati kesengsaraan surgawi dengan lancar, itu akan sangat sulit. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia merasakan tekanan mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi ini. Sambaran petir pertama dari kesengsaraan surgawi telah melukai Mu Tianjin yang tersesat dengan parah, sementara kesengsaraan yang harus ia lalui jelas jauh lebih mengerikan daripada yang biasa. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak sambaran petir kesengsaraan yang harus ia tanggung sebelum berakhir. Ini dia. Dia tiba-tiba menjerit. Detik berikutnya, kesengsaraan surgawi pun turun. Ledakan. Kesengsaraan surgawi menembus seluruh tubuhnya, sambaran petir kedua saja sudah melukai tubuhnya dengan parah. Darah menodai jubahnya. Ini baru permulaan, dan dia sudah terluka parah akibat kesengsaraan surgawi. Kemudian, petir ketiga dari kesengsaraan surgawi turun, masih menembus daging Qin Chuan. Qin Chuan memuntahkan seteguk darah, napasnya sangat lemah. Namun sebelum ia sempat pulih, petir keempat dari kesengsaraan surgawi kembali menyambar. Bab 652. Pertemuan di dunia baru, bab final. Shen Nongding. Dengan teriakan keras darinya, Shen Nongding muncul entah dari mana di atas kepalanya. Boom boom boom. Beberapa musibah surgawi turun, semuanya menimpa Shen Nongding. Meskipun kesengsaraan surgawi menimpa Shen Nongding, masih ada sedikit kekuatan sisa yang menempel di tubuhnya. Hanya sisa kekuatan dari beberapa kesengsaraan surgawi saja sudah cukup untuk membuat Qin Chuan kesulitan. Ledakan. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi lainnya datang. Krek krek krek. Kali ini, ketika kesengsaraan surgawi menimpa Shen Nongding, serangkaian suara retakan yang jelas terdengar. Qin Chuan melirik tajam, dan melihat bahwa Shen Nongding dipenuhi retakan yang lebat. Wajah Qin Chuan seketika dipenuhi keputusasaan. Bahkan Shen Nongding pun tak mampu menahan kesengsaraan surgawi. Sebelum dia sempat menarik kembali Shen Nongding, kesengsaraan surgawi lainnya datang. Dalam tatapan terkejutnya, Shen Nongding hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh istana tuan kota. Wajah Mu Tianjin juga dipenuhi rasa takut. Sejak Qin Chuan memanggil Shen Nongding, dia menyadari kekuatan harta karun ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan harta karun sekuat itu akan hancur oleh kesengsaraan surgawi. Ia tiba-tiba mulai khawatir tentang Qin Chuan, jika Qin Chuan meninggal di bawah kesengsaraan surgawi, bukankah tubuh ilahi Tao juga akan hancur? Tanpa tubuh ilahi Tao, bagaimana mungkin dia bisa menembus ke alam suci tertinggi? Tepat saat itu, kesengsaraan surgawi muncul kembali di atas keluarga kerajaan Qin, siap menimpa kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi turun secara mendadak. Ledakan. Pada saat itu, ilusi pohon ilahi muncul di atas kepala Qin Chuan, menyerap seluruh kekuatan kesengsaraan surgawi. Qin Chuan hanya merasakan sensasi geli, dengan kilat menyambar tubuhnya. Hahaha. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak, siapa bilang tahu itu tidak berperasaan. Hari ini, bahkan kesengsaraan surgawi pun tidak bisa membunuhku. Boom boom boom. Kesengsaraan surgawi, seolah-olah diprovokasi, turun dengan dahsyat. Mu Tianjin tercengang. Bagaimana Qin Chuan tiba-tiba mampu menahan kesengsaraan surgawi? Lalu, ilusi pohon ilahi di atas kepala Qin Chuan itu apa, yang bisa menyerap kekuatan kesengsaraan? Boom boom boom. Banyak sekali kesengsaraan surgawi yang datang, tetapi masing-masing diserap oleh ilusi pohon ilahi, yang kemudian mentransfer sebagian kekuatan kesengsaraan tersebut ke tubuh Qin Chuan. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang ditransfer kepadanya tepat berada pada intensitas maksimum yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Dengan cara ini, kesengsaraan surgawi tidak dapat menghancurkan tubuhnya selama masih dalam proses pemurnian. Dan aura di sekitar Qin Chuan tiba-tiba melonjak. Ledakan. Saat kesengsaraan surgawi terakhir turun, aura di tubuh Qin Chuan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Awan cobaan yang menyelimuti keluarga kerajaan Qin dengan cepat menghilang, meninggalkan langit yang cerah dan terang, seolah-olah tidak pernah ada cobaan sama sekali. Suasana menjadi hening mencekam saat semua orang menatap Qin Chuan dengan kaget. Tatapan Qin Chuan tiba-tiba tertuju pada Mu Tianjin, membuatnya gemetar seolah Qin Chuan telah membaca pikirannya. Mu Tianjin menggertakkan giginya dan bertanya, kau yang berhasil menembus alam setengah suci. Setengah santo. Qin Chuan mencibir dan melepaskan auranya sepenuhnya. Boom boom boom. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan aura menakutkan yang terpancar darinya langsung menyebar ke seluruh tempat kejadian. Puff.
Di bawah aura ini, Mu Tianjin terguncang dan terlempar. Sambil menenangkan diri, Mu Tianjin tampak ketakutan dan berkata, "Kau bukan setengah suci, tapi seorang suci." Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Dia hanyalah seorang setengah suci, sudah jauh melampaui puncak alam kaisar, dan jurang antara setengah suci dan seorang suci bahkan lebih besar lagi. Mau kabur sekarang? Terlambat. Qin Chuan melambaikan tangan hijau besar yang mencengkeram Mu Tianjin dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mu Tianjin, aku tidak memiliki permusuhan denganmu, namun kau menginginkan tubuh ilahi Taoku dan berusaha membunuhku. Qin Chuan menatap Mu Tianjin dengan dingin, karena itu, mengambil nyawamu adalah hal yang pantas. Mu Tianjin benar-benar panik, "Santo Qin, aku salah, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong ampuni nyawaku, aku bersedia menjadi budakmu, kumohon." Ledakan. Tanpa memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, tangan Qin Chuan mengepal, dan seorang pria kuat setengah suci berubah menjadi abu. Semua orang yang hadir gemetar, terutama orang-orang dari Istana Ilahi Kunlun dan 3 sekte atas, serta para ahli dari keluarga kerajaan Yuan, yang semuanya hampir ketakutan setengah mati. Kabur. Tepat saat itu, Yu Wenliang, yang baru saja bertarung dengan Qin Ye, melangkah dan melarikan diri ke kejauhan ketika dia melihat Qin Chuan melihat ke arahnya. Qin Chuan mencibir, melambaikan tangannya, dan energi mengerikan seperti pedang tajam seketika melesat ke arah Yu Wenliang yang sedang melarikan diri, beberapa ratus meter jauhnya. Pedang energi berwarna cian itu langsung menembus alis Yu Wenliang. Setengah santo lainnya telah gugur. Hahaha. Qin Ye tertawa terbahak-bahak, mulai hari ini, Tuan Qin adalah yang tertinggi di dunia bela diri kuno. Yang disebut 3 sekte atas dan Istana Ilahi Kunlun, semuanya akan jatuh dari singgasana mereka. Qin Chuan menatap Qin Ye dengan rasa terima kasih di matanya. Seandainya bukan karena bantuan Qin Ye, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus ke alam suci. Mulai hari ini, keluarga kerajaan Qin berkuasa penuh di dunia bela diri kuno. Siapapun yang berani menentang, akan dibunuh. Suara Qin Chuan menyebar ke seluruh dunia bela diri kuno. Dengan bantuan Qin Chuan, Qin Ye menggunakan cara-cara keras untuk membersihkan seluruh dunia bela diri kuno. Sejak saat itu, tidak ada lagi Istana Ilahi Kunlun, tidak ada lagi 3 sekte atas, dan tidak ada lagi keluarga kerajaan Yuan. Hanya ada satu, yaitu klan suci Qin yang terkuat. Tokoh suci Qin ini merujuk pada Qin Chuan, dan Qin Ye mengganti nama keluarga kerajaan Qin menjadi klan suci Qin, karena dia adalah saudara laki-laki Qin Nian. Kemudian mereka membasmi 4 keluarga utama kerajaan Yuan, dan setelah itu, 8 keluarga kerajaan lainnya. 3 hari kemudian, di dunia sekuler, kota Jiangcheng. Semua orang yang berhubungan dengan Qin Chuan berkumpul di Tianfu nomor 1. Tatapan Qin Chuan menyapu semua orang. Zhao Hongling, Xiao Mengyi, Song Yan, Tang Yue'er, Dongfang Yiren, Qin Nian, Murong Mingyue, Lu Yanwu, bahkan sahabat Zhao Hongling, Lan Qinghong, dan pemimpin sekte gerbang surgawi yang baru, Wen Ruyu, semuanya ada di sana. Ayah. Qin Rou berskadeling di pelukan Qin Chuan, wajah kecilnya yang kuat penuh dengan kengganan. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi enggan di wajah mereka. Karena 3 hari yang lalu, setelah mencapai alam suci, Qin Chuan merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan menariknya. Daya tarik ini semakin kuat setiap harinya, mencapai puncaknya hari ini. Dia tahu, sudah waktunya untuk naik ke puncak. Karena kultivasinya saat ini telah melampaui aturan Tao dunia ini dan ditolak oleh kehendak Tao dunia ini, sementara tertarik oleh kehendak Tao yang baru. Tolak-menolak di satu sisi, tarik-menarik di sisi lain, inilah pendahuluan menuju kenaikan. Bukan karena dia ingin pergi, tetapi karena dunia ini tidak lagi mampu menampungnya. Qin Chuan memeluk putrinya erat-erat dan berkata lembut, "Ketika ayah pergi, kamu harus berlatih dengan giat. Suatu hari nanti, kita akan bertemu di dunia lain." Sejak kembali ke dunia sekuler 3 hari yang lalu, dia tanpa lelah memurnikan ramuan, meningkatkan fondasi jalan bela diri semua orang di sekitarnya. Berkat ramuan-ramuan ini, orang-orang ini akan mampu berkultivasi hingga alam suci. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba berbicara dan berjalan ke halaman villa. Yang lain mengikuti. Seberkas cahaya turun dari langit, menyelimuti seluruh villa, termasuk Zhao Hongling dan yang lainnya. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari pancaran cahaya tersebut. Zhao Hongling tiba-tiba terkejut, "Qin Chuan, aku merasakan daya hisap yang sangat menakutkan, seolah-olah ingin menarikku masuk." Song Yan melanjutkan, "Aku juga merasakannya. Aku juga merasakannya. Aku juga merasakannya. Qin Chuan, apakah kita akan naik ke surga bersamamu?" Untuk sesaat, semua orang di sekitar Qin Chuan merasa gembira. Mereka mengira akan terpisah, tetapi dalam pancaran cahaya itu, mereka merasakan daya hisap yang sangat mengerikan. Qin Chuan sangat gembira dan tertawa, "Ya, kita akan naik bersama. Sampai jumpa di dunia baru."
Sampai jumpa di dunia baru.